1111 terlalu pengecut. Nama, sistem terkuat penulis, Xin Feng. Plus mematikan mengatur ulang. Hening, seluruh langit dan bumi menjadi sunyi senyap. Tiba-tiba, ujung kuas yang sangat tajam melesat keluar dari menara saat seluruh kekosongan dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Alis sang Buddha masa depan tak terbatas berkerut. Apakah kau berpikir untuk menyerang? Sing, ujung kuas itu berhenti sebelum menghilang ke dalam kehampaan. Aku hanya mencari kebenaran, dan tidak akan repot-repot dengan urusan duniawi. Namun, sang Buddha masa depan tak terbatas, kau sudah menapaki jalan kesalahan. Keadaan sang Dewa Surgawi semakin menjauh darimu. Kalau begitu, aku tidak akan repot-repot mengganggumu dengan urusan pribadi sang Buddha. Pastikan kau mengingat kata-katamu itu. Sang Buddha masa depan tak terbatas sama sekali tidak memberi muka kepada Raja Abadi Kebenaran. Jika mereka mendasarkannya pada senioritas, Sang Buddha masa depan tak terbatas lebih tinggi dari Raja Abadi Kebenaran. Bahkan jika mereka mendasarkannya pada kekuatan, Sang Buddha masa depan tak terbatas jauh lebih kuat dari Raja Abadi Kebenaran juga. Setelah itu, Dewa Buddha masa depan tak terbatas berbalik untuk segera pergi. Saat ini, dia sedang menuju 3 tempat terlarang yang tersisa. Dia akan mencari 3 Raja Abadi yang tersisa. Raja Abadi yang paling kuat di seluruh daratan tak terbatas tidak lain adalah ketiganya. Namun, Dewa Buddha masa depan tak terbatas memiliki keyakinan yang besar bahwa dia akan dapat membujuk mereka. Adapun Raja Abadi Kebenaran ini, dia dipenuhi dengan rasa jijik terhadapnya. Persetan dengan dia dan kebenarannya itu. Ini adalah hal terbaik yang bisa dia capai sepanjang hidupnya. Beberapa hari kemudian, Lin Fan berdiri di kehampaan dan menatap gedung menjulang di depannya. Meskipun masih ada jarak yang cukup jauh, dia sudah bisa merasakan kekuatan kebenaran yang dipancarkan keluar. Ini adalah Raja Abadi kuno di sini, oleh karena itu, dia pasti tangguh. Meskipun Lin Fan juga seorang Raja Abadi saat ini, dia tahu bahwa dia pasti harus bersikap rendah hati saat bertemu dengan Raja Abadi Kebenaran nanti. Siapa tahu, pihak lain mungkin merasa senang dan bahkan memberinya beberapa keuntungan karena sikapnya itu. Itu adalah sesuatu yang tidak dapat diketahui siapapun. Saat melangkahkan kaki ke Truth Secret Grounds, Lin Fan dapat merasakan seolah-olah ada kekuatan luar biasa yang menghalangi jalannya. Bukankah ini hanya penghalang? Masalah kecil. Sambil melengkungkan bibirnya menjadi seringai, Lin Fan menghancurkan penghalang di sekitarnya dan masuk dengan paksa. Siapa yang berani masuk tanpa izin ke Truth Secret Grounds? Saat Lin Fan memasuki batas tanah, sebuah suara bergema di telinganya. Raja Abadi Kebenaran, junior ini adalah murid Sekte Langit dan Bumi. Alasan kedatanganku kali ini adalah untuk memohon kepada Raja Abadi Kebenaran, kau, untuk keluar dari pertapaan dan membantu menekan para penyerbu di daratan bayangan bulan. Setelah menyelesaikan kata-kata itu, Lin Fan menunggu dengan sabar. Dia tahu bahwa semua makhluk yang kuat menyukai saat-saat hening mereka. Siapa tahu, mereka bahkan mungkin akan keluar dengan beberapa alasan besar yang sangat gila untuk tindakan mereka. Meskipun dia mungkin tidak dapat memahami omong kosong itu, berdasarkan pengalamannya, dia tahu bahwa ini kemungkinan besar akan seperti 3 kunjungan sederhana ke gubuk jerami. Dia harus mengajukan permintaannya beberapa kali lagi. Kau bisa kembali, kata Raja Abadi Kebenaran. Memang, seperti yang telah dia duga, Lin Fan menyadari bahwa semuanya berjalan persis seperti yang dia kira. Raja Abadi Kebenaran benar-benar seperti yang dia harapkan. Dia pasti tidak menunjukkan cukup ketulusan pada awalnya. Dan tidak hanya itu, semua makhluk senior suka berpura-pura. Lin Fan harus menyampaikan kata-katanya dengan baik sehingga para senior ini merasa bahwa mereka dipandang dengan sangat hormat. Para junior seperti dirinya harus terlihat tidak punya pilihan lain selain meminta bantuan mereka. Saat itulah mereka pasti akan mengulurkan tangan untuk membantu. Satu-satunya alasan mengapa Lin Fan ingin mengeluarkan Raja Abadi Kebenaran dari pertapaannya adalah agar dia dapat berdiri di garis depan dan menghadapi gelombang tekanan yang besar untuk dirinya sendiri. Memang benar bahwa Raja Abadi dari daratan tak berujung dapat melawan Dewa-Dewi Utama. Namun, mereka tidak memiliki kemampuan yang sama untuk menghadapi beberapa Dewa-Dewi Utama yang tangguh. Mereka adalah makhluk yang hanya dapat dihadapi oleh Raja-Raja Abadi kuno ini. Sekarang setelah Raja Abadi Kebenaran meminta Lin Fan untuk pergi, bagaimana mungkin dia bisa menerimanya? Dia pasti harus mengundang orang ini keluar dari pertapaannya. Raja Abadi Kebenaran,
seluruh daratan tak berujung sedang dalam masalah saat ini. Kami benar-benar sangat membutuhkan bantuanmu. Lin Fan berbicara sekali lagi. Kau dapat kembali. Jawaban ini sekali lagi. Lin Fan langsung tercengang. Tidak bisakah orang ini mengatakan sesuatu yang berbeda? Namun, Lin Fan bukanlah orang yang tidak akan menyerah begitu saja. Kecuali dia bisa menggerakkan Raja Abadi Kebenaran, dia pasti akan merasa sangat marah di dalam hatinya. Raja Abadi Kebenaran, makhluk hidup di daratan bayangan bulan itu terlalu kuat. Kita hampir tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Jika kau tidak segera keluar dari keadaan pertapa ini, seluruh daratan tak berujung akan menjadi daging mati. Itulah satu-satunya cara Lin Fan dapat mengungkapkannya sekarang. Namun, dari nada bicara Raja Abadi Kebenaran, sepertinya orang ini sangat enggan. Itulah sesuatu yang membuat Lin Fan merasa sangat gelisah. Aku tidak akan pernah repot-repot dengan urusan daratan tak berujung. Satu-satunya hal yang kuinginkan adalah mengejar kebenaran. Dari manapun asalmu, silakan kembali. Kata Raja Abadi Kebenaran. Lin Fan tertegun saat alisnya sedikit berkerut. Dari nada bicaranya itu, sepertinya dia benar-benar tidak berniat memberi mereka sedikit pun bantuan. Raja Abadi Kebenaran, jika daratan tak berujung hancur, apa gunanya dan tujuan kebenaranmu? Tanya Lin Fan. Bahkan jika daratan tak berujung hancur, masih ada daratan bayangan bulan. Kebenaran tidak membedakan ras, kata Raja Abadi Kebenaran. Aura Dewa Buddha masa depan tak terbatas. Apakah Dewa Buddha masa depan tak terbatas datang? Awalnya, Lin Fan ingin mengatakan sesuatu ketika dia melihat jejak aura yang menghilang dari kehampaan di atas secara tiba-tiba, aura itu sangat familiar. Junior, sebaiknya kau pergi dulu. Mengenai urusan daratan tak berujung, aku tidak peduli lagi, dan aku juga tidak ingin melakukannya. Pada saat itu, sebuah sosok muncul dari menara tinggi. Sambil mengangkat kepalanya ke kehampaan, Lin Fan melihat sosok itu dengan jelas. Wajah Raja Abadi Kebenaran sangat tenang saat jubah panjangnya berkibar tertiup angin. Satu-satunya hal yang dicarinya adalah kebenaran. Mengenai hal lainnya, dia mengabaikannya sama sekali. Lin Fan menatap Raja Abadi Kebenaran dan berkata, tidak kusangka Raja Abadi Kebenaran adalah seseorang yang begitu takut mati. Saat ini, dia akhirnya mengerti alasan di balik semua ini. Ketika Dewa Buddha masa depan tak terbatas datang ke sini, dia pasti telah mengatakan sesuatu kepada Raja Abadi Kebenaran ini. Kalau tidak, mengapa Dewa Buddha masa depan tak terbatas datang ke sini? Berani sekali, Raja Abadi Kebenaran marah. Dia tidak menyangka bahwa seorang junior akan berani mengucapkan kata-kata seperti itu kepadanya. Sebuah kuas berkilauan melayang lembut di sampingnya di dalam kehampaan. Kuas ini adalah warisan yang ditinggalkan oleh pemahaman Dao Dewa Surgawi, dan memiliki kekuatan yang sangat membingungkan. Pada saat ini, kuas itu memancarkan aura yang sangat tajam. Aura ini dapat mengiris kehampaan, dan memiliki niat membunuh yang jelas. Seolah-olah hidup dan mati dapat ditentukan melalui satu sapuan kuas ini. Lin Fan berdiri dalam kehampaan saat tatapannya menyempit saat dia melihat ke arah Raja Abadi Kebenaran. Dia benar-benar ingin membuang sabunnya dan meniduri Raja Abadi Kebenaran ini sampai mati. Namun setelah dipikir-pikir lagi, itu sama sekali tidak sepadan. Membuang-buang sabun untuk Raja Abadi Kebenaran ini benar-benar terlalu sia-sia. Raja Abadi Kebenaran, alasan mengapa aku, Lin Fan, bersedia menelan harga diriku adalah demi daratan tak berujung. Kalau tidak, apakah kau benar-benar berpikir bahwa kami para junior adalah orang yang mudah ditipu? Lin Fan menatap Raja Abadi Kebenaran dengan jijik. Dalam sekejap mata, aura Lin Fan sebagai Raja Abadi meledak dengan dahsyat, menyebabkan seluruh dunia bergetar menghadapinya. Ketika Raja Abadi Kebenaran merasakan aura ini, wajahnya berubah. Dia tidak menyangka bahwa orang di hadapannya ini juga akan menjadi Raja Abadi. Dia adalah seseorang yang mengendalikan kebenaran dunia, menulis segalanya ke dalam daftar peringkat. Namun, dia tidak menyangka bahwa orang ini akan berhasil mencapai status Raja Abadi. Raja Abadi Kebenaran menatap Lin Fan sekilas sebelum berbalik untuk pergi, memasuki menara kebenarannya. Astaga, Lin Fan tidak menyangka bahwa Raja Abadi Kebenaran ini benar-benar bisa tetap tenang dan langsung kembali ke menara kebenarannya. Bibirnya kemudian melengkung membentuk seringai. Baiklah, karena orang ini sangat suka tinggal di tempat ini, dia bisa tinggal di sana selama sisa hidupnya. Dengan itu, kekuatan Bigra meletus. Sejak Lin Fan memasuki status Raja Abadi,
semua keterampilan mistiknya telah lama berevolusi menjadi seni abadi. Dengan itu juga memberi mereka kesempatan hidup baru, mengisi mereka dengan segala macam kekuatan mistis. Tidak berbau dan tidak berwarna, itu perlahan meresap ke surga dan bumi, membungkus seluruh menara kebenaran seperti gelembung. Jika dia ingin menerobos kekuatan Bigra Lin Fan ini, itu harus bergantung pada apakah dia memiliki kemampuan untuk melakukannya saat itu. Di dalam menara kebenaran, Raja Abadi Kebenaran tengah berdiri di depan salah satu jendela saat ini. Menatap kekosongan di luar, mata damainya bersinar dengan kilatan yang hidup. Apa hubungannya daratan tak berujung denganku? Yang perlu kulakukan hanyalah mempertahankan hidupku sendiri dan mencari kebenaran. Mungkin suatu hari, itu akan menuntunku untuk mencapai dao agung dari penguasa surgawi pada akhirnya. Raja Abadi Kebenaran adalah seseorang yang menyendiri dari seluruh dunia. Mengendalikan gulungan kebenaran langit dan bumi, satu-satunya motifnya adalah untuk mencapai dao penguasa surgawi dan tidak ada yang lain. Namun, meskipun begitu, dia belum berhasil selama ini. Meskipun, sekarang daratan tak berujung sedang diserbu oleh daratan bayangan bulan, itu memang membangkitkan beberapa ide dalam benak Raja Abadi Kebenaran, seolah-olah dia baru saja menemukan sesuatu. Mungkin, merek kebenarannya harus disebarkan ke seluruh dunia, sehingga banyak orang dapat memujanya dan berdoa kepadanya sebagai kebenaran. Bahkan jika Dewa Buddha masa depan tak terbatas tidak datang mencarinya, dia mungkin tidak akan ikut campur. Lagi pula, pada saat seseorang berada dalam kondisi seperti ini, mereka praktis tidak peduli dengan banyak hal yang terjadi di dunia luar. Tiba-tiba, Raja Abadi Kebenaran melihat sosok Lin Fan di kehampaan yang telah pergi sebelumnya. Tidak disangka dia akan kembali sekali lagi. Awalnya, Lin Fan benar-benar telah meninggalkan tempat itu. Fakta bahwa Raja Abadi Kebenaran begitu pengecut adalah sesuatu yang tidak dapat dia ubah. Namun saat kakinya melangkah maju dan dia bersiap untuk pergi, dia menjadi lebih marah memikirkan segalanya. Sebagai Raja Abadi yang telah mewarisi kebenaran langit dan bumi, sebagai seseorang yang dianggap oleh setiap makhluk di daratan tak berujung sebagai pembawa kebenaran, tidak disangka dia hanya ingin tinggal dan menonton pertunjukan sekarang karena daratan tak berujung dalam bahaya. Astaga, seolah-olah dia benar-benar menyetujui infiltrasi daratan bayangan bulan ke daratan tak berujung. Ini adalah sesuatu yang membuat Lin Fan sangat kesal. Tidak disangka orang ini memutuskan untuk tidak keluar sama sekali di saat kritis seperti ini. Lalu, apa gunanya membiarkannya tetap hidup? Saat ini, satu-satunya pikiran di benak Lin Fan adalah mencincang Raja Abadi Kebenaran sampai mati. Kalau tidak, dia pasti akan merasa kesal di dalam hatinya karena tidak melakukannya. Tidak hanya itu, ada aura berdarah dari Dewa Buddha masa depan tak terbatas di sini sebelumnya. Itu pasti berarti bahwa bajingan ini pasti telah membicarakan semuanya dengan biksu botak itu saat itu. Ditambah dengan fakta ini, Yang Mulia bertekad untuk menghancurkan orang ini. Apa yang membuatmu kembali? Suara memekakkan telinga dari Raja Kebenaran Abadi menggelegar. Di dalamnya ada jejak kemarahan, seolah-olah jika pihak lain memilih untuk tidak pergi, satu-satunya hasil yang menunggu mereka adalah kematian. Dia telah berada di menara kebenaran ini untuk waktu yang sangat lama sekarang. Tidak pernah ada orang yang berani datang ke sini dan bertindak begitu berani. Astaga, bahkan master tua senior dari sekte-sekte besar itu tidak akan berani datang ke sini seperti itu. Oleh karena itu, fakta bahwa orang ini bahkan berani kembali adalah sesuatu yang benar-benar tidak menyenangkan bagi Raja Kebenaran Abadi. Untuk mencincangmu, melangkah keluar ke kehampaan, Lin Fan berbicara dengan acuh tak acuh saat dia mengayunkan lengan kanannya, menyebabkan kapak abadi muncul di telapak tangannya di tengah kilatan. Mengangkatnya di atas kepalanya, dia membelahnya di menara kebenaran. Memikirkan bahwa kau bisa begitu acuh tak acuh terhadap bahaya di daratan tak berujung, dan bahkan berani berkolusi dengan penguasa Buddha masa depan tak terbatas. Kalau begitu, apa gunanya kau bersamaku? Sebuah kapak melesat keluar seperti naga yang mengamuk dan melolong dengan kejam, menyerang menara kebenaran dengan kekuatan yang mengerikan. Kekuatan yang mengamuk itu merobek kekosongan dan menyebabkan penghalang yang mengelilingi menara kebenaran hancur seketika. Melawan Raja Abadi, apa gunanya penghalang ini? Mereka tidak lebih dari selembar kertas. Raja Abadi Kebenaran sedang marah saat ini saat dia menjentikkan kuas kristal di tangannya dengan marah. Saat itu juga, karakter teks, bunuh, berenang keluar seperti naga yang melingkar di antara langit dan bumi. Meskipun itu hanya satu kata,
itu memiliki niat membunuh yang tak terbatas. Saat ini, dia benar-benar marah. Memikirkan bahwa seseorang akan berani menyerangnya di tempatnya ini. Orang ini sama sekali tidak menghormatinya. Dengan itu, ledakan keras menggelegar. Kedua kekuatan besar itu bertabrakan satu sama lain dan meletus seketika, menyebabkan kekosongan di sekitarnya runtuh dan runtuh tanpa henti. Ini adalah duel antara Raja Abadi, dan merupakan sesuatu yang hanya bisa digambarkan sebagai sesuatu yang menggemparkan. Agak menarik, Lin Fan terkekeh sambil terus memegang kapak abadinya. Menutup kedua telapak tangannya, sumber kekuatan di dalam dirinya tersentak hebat. Di dalam kekosongan, seberkas cahaya muncul, jumlah kekuatan yang dimiliki di dalamnya tak tertandingi, dan merupakan lambang kengerian tersendiri. Ini bukanlah sesuatu yang bisa diharapkan untuk dipertahankan oleh orang biasa. Kau bisa pergi ke neraka. Lin Fan meraung sambil menepukkan telapak tangannya, bertujuan untuk menghancurkan pihak lain sepenuhnya. Dengan itu, tubuh Raja Abadi Kebenaran sedikit menggigil. Kau tidak boleh menodai kebenaran. Lu Cuti. Selanjutnya, sebuah karakter teks emas raksasa muncul dan melayang di antara langit dan bumi sebelum berputar keluar dan membentuk perisai dengannya, menghalangi seluruh dunia. Ketika kekuatan yang hebat itu menghantamnya, sebuah suara bergema menggelegar. Ekspresi dari Raja Abadi Kebenaran tidak berubah. Meskipun dia bukan Raja Abadi terkuat yang ada, apakah dia adalah eksistensi yang dapat menahan tindakan memalukan dari seorang junior di level ini? Hanya saja, dia tidak menyangka bahwa junior yang pernah diawasi ini benar-benar telah tumbuh ke keadaan seperti itu. Ini adalah sesuatu yang agak tidak terbayangkan. Dalam sejarah seluruh daratan tak berujung, benar-benar tidak pernah ada makhluk junior lain yang dapat berkultivasi dengan kecepatan yang begitu cepat. Hanya dalam beberapa tahun saja, dia telah tumbuh sedemikian rupa. Jika dia diberi waktu lebih lama, bukankah dia akan menantang seluruh surga sendirian? Namun, tidak mungkin Raja Abadi Kebenaran benar-benar akan menunjukkan beberapa pikiran belas kasihan atau belas kasihan hanya karena pihak lain adalah teladan tertinggi. Sekarang junior ini telah membuatnya marah, satu-satunya tanggapannya adalah membunuhnya sehingga dia bisa beristirahat dalam tidur abadi di tempat ini. Pada saat itu, Raja Abadi Kebenaran tiba-tiba merasakan kekosongan di depannya sedikit bergetar. Dalam sekejap mata, satu tinju yang menghasilkan sejumlah kekuatan yang dahsyat menghantamnya. Bam! Lin Fan tidak menyangka bahwa reaksi Raja Abadi Kebenaran akan secepat ini, dan akan mampu bertahan melawan serangannya itu dengan telapak tangannya secara instan. Sekarang Lin Fan telah menjadi Raja Abadi, satu hal yang sangat dia sukai adalah terlibat dalam pertarungan jarak dekat. Hanya melalui ini dia benar-benar bisa merasakan adrenalin dan kesenangan bertarung. Batu bata legendaris 95 muncul di tangan kirinya dalam sekejap, bergerak keluar dengan kecepatan cahaya dan menghantam ke arah belakang kepala Raja Abadi Kebenaran. Raja Abadi Kebenaran tercengang ketika dia melihat benda merah misterius itu. Meskipun dia tidak bisa merasakan sedikit pun aura darinya, dia tidak tahu mengapa, tetapi dia punya firasat bahwa itu adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Seketika, dia mengangkat jarinya dan mengetuk batu bata legendaris 95 itu. Tapi, saat itulah bibir Lin Fan melengkung menjadi seringai. Mengangkat kaki kanannya dengan marah, dia mengayunkannya ke arah selangkangan Raja Abadi Kebenaran. Sangat tercela, Raja Abadi Kebenaran mengerutkan kening saat tubuhnya bergerak lincah. Dalam sekejap mata, dia sudah berganti posisi dan sekarang berada di belakang punggung Lin Fan. Sikat kristal di tangannya menunjuk ke belakang Lin Fan dan melesat maju dengan kekuatan yang luar biasa. Seteguk darah segar menyembur keluar. Tubuh Lin Fan tiba-tiba terhuyung ke depan. Raja Abadi Kebenaran, sekarang daratan tak berujung berada di tengah masalah besar, mengapa kau memilih untuk duduk diam dan hanya menonton? Lin Fan mencengkeram dadanya sambil mengangkat kepalanya dan menatap Raja Abadi Kebenaran sambil bertanya. Kau tidak mengerti tujuanku. Raja Abadi Kebenaran mengangkat tangannya. Kuas kristal kebenaran di tangannya sedikit bergetar, memiliki semua kebenaran langit dan bumi. Saat ia menunjukkannya, kekosongan sedikit berkerut, mengirimkan dampak itu ke tubuh Lin Fan. Lin Fan melangkah maju. Tiba-tiba, wajahnya pucat pasi. Seolah-olah ia telah kehilangan sedikit pun semangat untuk melawan ini. Sambil mengangkat kepalanya, ia melanjutkan, ya, aku benar-benar tidak mengerti tujuanmu. Namun, masih tidak ada alasan bagimu untuk berkolusi dengan Dewa Buddha masa depan tak terbatas. Raja,
Abadi kebenaran menatap Lin Fan di hadapannya. Namun, ada sesuatu yang mengganggu pikirannya saat ini, apakah kekuatannya benar-benar berubah menjadi sekuat itu? Pihak lain juga adalah Raja Abadi. Meskipun orang ini mungkin tidak sebanding dengannya secara pribadi, seharusnya tidak ada alasan bagaimana dia bisa dikalahkan secepat ini, bukan? Mungkinkah dia tanpa sadar melangkah ke tingkat kultivasi yang lebih tinggi dalam pengejarannya akan kebenaran setelah bertahun-tahun ini? Apakah karena dia sendiri tidak menyadarinya, dan hanya itu? Namun, pada titik ini, dia tidak lagi terlalu memikirkan segalanya. Itu karena orang di hadapannya ini harus mati, apapun yang terjadi. Kekuatan Raja Abadi kebenaran bukanlah sesuatu yang bisa dihina oleh orang ini. Lebih jauh lagi, jika seseorang diseret keluar oleh kuas kristal kebenaran, bahkan jika mereka adalah Raja Abadi, mereka tidak akan mampu menahannya. Selangkah demi selangkah, Lin Fan berjalan menuju Raja Abadi kebenaran. Pada titik ini, dia praktis bukan apa-apa di mata Raja Abadi kebenaran. Saat yang terakhir menunjukkan kuasnya satu demi satu sapuan, serangkaian kilatan cahaya terang menyambar dan meledak ke tubuh Lin Fan. Urusan Sang Buddha masa depan tak terbatas bukanlah sesuatu yang bisa kau pahami. Sementara tujuan kalian hanyalah untuk terus hidup dan bertahan hidup, tujuan kami terletak pada jalur Dao Agung Sang Dewa Surgawi. Jika kau mengabdikan hatimu untuk berkultivasi, mungkin seseorang sepertimu memiliki kesempatan untuk mencapai Dao Agung Sang Dewa Surgawi. Namun, sayang sekali kesempatan itu telah hilang. Bagaimanapun, kau hanya akan mati di sini. Sang Raja Abadi kebenaran mendengus dingin saat sikat kristal di tangannya menyerang tubuh Lin Fan berulang kali. Saat ini, tubuh Lin Fan basah kuyup dengan darah segar yang menetes di sekujur tubuhnya. Namun, dia terus terhuyung-huyung dan berjuang maju hingga akhirnya tiba di hadapan Raja Abadi kebenaran. Dia kemudian mengangkat tinjunya sedikit, namun, tinjunya terasa lembut dan lemas, tanpa sedikit pun kekuatan di dalamnya. Piak, tinju itu mengenai dada Raja Abadi kebenaran. Setelah itu, dia berteriak seolah-olah dia menggunakan setiap kekuatan terakhir yang dimilikinya, kau benar-benar tidak cocok menjadi kebenaran. Tinjunya melorot ke bawah. Kedua lututnya melengkung ke bawah. Sungguh seolah-olah Lin Fan telah mengeluarkan semua yang dimilikinya. Mata Raja Abadi kebenaran terpaku pada Lin Fan di hadapannya dengan ekspresi yang sangat acuh tak acuh, dia tidak peduli dengan orang di hadapannya ini. Saat tangan Lin Fan perlahan melanjutkan jalurnya turun, tangan itu bergerak dari dadanya turun ke perutnya, lalu ke selangkangannya. Berderak, memutar langit dan bumi, suara yang bergema-menggema di seluruh dunia. Ekspresi tenang Raja kebenaran abadi itu tiba-tiba berubah menjadi rahang yang menganga lebar. Matanya terbuka lebar karena ngeri, sementara ekspresinya yang tadinya acuh tak acuh perlahan berubah meringis. Bagi Raja kebenaran abadi, seluruh langit dan bumi tampak seperti hancur saat ini. Rasa sakit yang melankolis dan tajam perlahan menjalar ke seluruh tubuhnya dari area selangkangannya. ARGH, teriakan tragis terdengar. Bahkan jika itu adalah makhluk tingkat Raja Abadi, tidak mungkin mereka bisa menahan gerakan licik ini saat ini. Keringat Raja kebenaran abadi benar-benar mengalir di kepalanya saat lututnya tertekuk perlahan membentuk lengkungan yang indah. Melihat Lin Fan dengan wajah kesakitan, dia berusaha keras untuk berbicara. Lo, Sen. Lin Fan menatap Raja kebenaran abadi dengan tenang sambil menggelengkan kepalanya dengan lembut. Meraih ke dalam penyimpanannya, Lin Fan mengeluarkan belati dengan percaya diri. Baiklah, selamat tinggal sekarang. Kebenaran, jangan khawatir, aku akan membawa poin pengalamanmu bersamaku dan kita akan bekerja keras bersama, oke? Itu hanya membuktikan bahwa kau masih berguna, bukan? Splitch, 1 tusukan, 2 tusukan, 3 tusukan, 4 tusukan. Tusukan itu terus berlanjut hingga kebenaran menghilang dari dunia sepenuhnya. Sejak hari itu, gulungan langit dan bumi menghilang dari muka alam semesta, Hais. Semuanya sudah berakhir sekarang. Lin Fan menyeka darah segar dari belatinya. Ini adalah benda yang berlumuran darah Raja Abadi kebenaran. Bagi seniman bela diri manapun, ini praktis sama bagusnya dengan obat ajaib atau ramuan mujarab. Namun, saat ini, semua darah itu hanya menyemprot ke dunia dengan pemborosan yang begitu besar. Raja Abadi kebenaran sangat kuat, tetapi apa gunanya kuat? Terkadang, yang terpenting dalam pertarungan bukanlah apakah seseorang benar-benar kuat atau tidak, tetapi apakah seseorang punya rencana atau tidak.
Mempertimbangkan rencana Lin Fan yang kuat dan mantap saat ini, itu seperti naik jeep yang kokoh, tanpa ada satupun peluang kendaraan itu terbalik. Namun, jika dia menggunakan sesuatu seperti ini pada Dewa Buddha masa depan tak terbatas, itu akan agak berbahaya sekarang. Biksu botak itu adalah seseorang yang sangat licik, dan bukan sampah tolol yang bisa begitu saja tertipu oleh tipuan apapun. Oleh karena itu, jika Lin Fan harus berhadapan dengan Dewa Buddha masa depan tak terbatas, dia hanya perlu mengalahkan pihak lain dengan kekuatan murni sekarang. Bagaimana mungkin kau bisa? Pada saat itu, Raja Abadi Kebenaran mengangkat kepalanya saat kedua matanya bersinar dengan secercah cahaya yang bisa menghilang kapan saja sekarang. Namun, hal yang menakjubkan adalah bagaimana dia masih bisa mempertahankan satu napas kehidupan bahkan pada saat ini. Tusukan lain. Belati yang awalnya dibersihkan dengan sempurna sekarang ternoda dengan bercak merah sekali lagi. Mata Raja Abadi Kebenaran terbuka lebar seperti mata sapi. Namun, setiap cahaya kehidupan di dalamnya telah hilang sepenuhnya sekarang, tidak meninggalkan apapun kecuali satu jejak ketidakpercayaan di dalamnya. Bahkan pada saat kematiannya, dia mungkin tidak dapat memahami bagaimana semuanya terjadi. Bagaimana mungkin tidak ada yang salah dengan orang ini sama sekali. Dan juga, apa sebenarnya gerakan terakhir dengan selangkangannya yang dicengkeram oleh orang ini? Lin Fan mengangkat tangannya dan meninju wajah Raja Abadi Kebenaran. Jika kau mati, biarlah. Jangan tunjukkan wajah itu padaku. Ding, selamat telah membunuh Raja Abadi Kebenaran. Ding, poin pengalaman plus. Ding, memperoleh kuas kristal kebenaran. Pada saat ini, pemberitahuan yang keluar dari sistem membuat Lin Fan merasakan kenikmatan yang luar biasa. Ini adalah perasaan yang ingin ia alami. Ia kemudian menggosok belatinya dengan baik dan membersihkan darah di sana sekali lagi. Meskipun Raja Abadi Kebenaran adalah Raja Abadi kuno, kekuatannya bukanlah yang terkuat di antara semuanya. Meskipun, harus kukatakan bahwa dibandingkan dengan diriku, dia masih sedikit lebih kuat. Kurasa yang bisa disalahkannya hanyalah bahwa dia tidak cukup cerdik, dan akhirnya ditipu oleh rencanaku. Lin Fan terkekeh. Saat dia menunjuk dengan jarinya, teknik suci telanjang bulat itu langsung digunakan, menelanjangi Raja Abadi Kebenaran hingga bersih dari pakaiannya sehingga dia tidak memiliki satu pun harta yang tersisa di tubuhnya. Untuk berpikir bahwa sebagai Raja Abadi Kebenaran, dia bahkan tidak dapat mempertahankan sedikit pun martabatnya setelah kematiannya. Ini adalah sesuatu yang layak untuk ditangisi. Lin Fan memindai barang-barang di dalam cincin penyimpanan Raja Abadi Kebenaran. Saat dia melihat ada pil di dalamnya, dia hampir muntah. Meskipun ada cukup banyak pil di dalamnya, pil-pil itu tidak lagi berguna baginya saat ini, mungkin lebih baik baginya untuk meninggalkannya untuk orang lain. Adapun harta karun lainnya, tidak ada yang dianggap berharga oleh Lin Fan. Ah, berani sekali kau membunuh Raja Abadi Kebenaran. Tahukah kau bahwa kau baru saja melakukan kejahatan keji terhadap surga? Roh senjata di dalam kuas kristal kebenaran berteriak, tidak dapat mempercayai semua yang disaksikannya saat ini. Tidak disangka bahwa Raja Abadi Kebenaran kuno akan dibunuh oleh orang ini di sini. Mulai hari ini dan seterusnya, semua kebenaran di dunia akan lenyap sepenuhnya. Tidak hanya itu, Raja Abadi Kebenaran ini adalah keturunan dari pemahaman Dao Dewa Surgawi. Lin Fan menatap kuas kristal kebenaran di tangannya dan tertawa kecil, tidak disangka bahwa roh senjata kecil seperti dirimu berani bertindak begitu kurang ajar. Apakah kau tidak takut dilahap habis olehku? Mendengar itu, kuas kristal kebenaran langsung kehilangan semua keberaniannya. Kemudian, ia berteriak, berani sekali. Aku adalah benda yang digunakan oleh pemahaman Dao penguasa surgawi untuk mencapai Dao, eksistensi yang tak tertandingi. Jika kau berani menelanku, pemahaman Dao penguasa surgawi pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Pemahaman Dao penguasa surgawi pasti tidak akan membiarkanku pergi. Jadi, maksudmu pemahaman Dao penguasa surgawi masih hidup atau semacamnya? Tiba-tiba, Lin Fan menyadari inti utama dari apa yang baru saja dikatakan roh senjata ini. Tidak, aku tidak tahu apa-apa. Kuas kristal kebenaran melolong. Lin Fan menekan Truth Crystal Bruise sebelum menghancurkannya dengan satu gigitan dan menelannya ke dalam perutnya. Setelah menyatu dengan Big Ancient Demon, kekuatannya yang tajam menyelimuti Big Ancient Demon untuk sesaat. Dari situ, Big Ancient Demon menerima kekuatan kebenaran. Tentu saja, dibandingkan dengan Truth Immortal King sendiri, masih ada sedikit perbedaan. Namun,
Ini adalah harta yang benar-benar memiliki nilai yang sebenarnya. Lin Fan mengerutkan bibirnya. Setelah melahap Truth Crystal Bruise, dia juga mengerti semuanya. Sialan, sepertinya kamu benar-benar tidak tahu apa-apa. Namun, kamu berani berpura-pura di hadapanku. Kamu pantas mati. Setelah membunuh Truth Immortal King, kekuatan Lin Fan menerima dorongan besar. Saat dia masih dalam status Immortal King, ada peningkatan yang cukup signifikan dalam kekuatannya dibandingkan sebelumnya. Ada 3 tempat lain, sepertinya dia harus mengunjunginya juga. Tiba-tiba, Lin Fan mengangkat kepalanya saat alisnya berkerut. Dia merasa seolah-olah ada yang mengintipnya, tetapi perasaan itu lenyap dari kesadarannya dalam sekejap setelahnya. Wilayah Lautan Setan Selatan. Bergegas sepanjang jalan, Lin Fan akhirnya tiba di tujuannya. Wilayah Lautan Setan Selatan ini adalah tempat di daratan tak berujung yang tidak akan berani dijelajahi oleh siapapun. Ini karena seluruh tempat ini dipenuhi oleh setan yang muncul dalam kelompok besar. Bahkan Dewa Abadi tidak akan berani menginjakkan kaki di tempat ini. Dalam sekejap kecerobohan, seseorang dapat menemukan esensi, roh, dan vitalitas mereka menghilang. Ini terutama terjadi pada wilayah laut di sekitar tempat ini. Meskipun mungkin tampak tenang di permukaan, ada banyak bahaya yang mengintai di dalamnya. Jika seseorang tergelincir, mereka bahkan tidak akan tahu bagaimana mereka akan berakhir mati. Melihat sekilas, Lin Fan dapat mengatakan bahwa ada banyak makhluk berbahaya yang terkubur di bawahnya. Mereka semua menunggu untuk menyergap mangsanya. Saat ini, Lin Fan adalah Raja Abadi, mengingat kekuatannya, tidak masalah baginya untuk memerintah seluruh bagian dunia sepenuhnya. Tidak ada tempat yang bisa dia tuju. Melepaskan auranya sedikit saja sudah cukup bagi semua iblis yang mengintai di sekitar lautan untuk menahan diri dan tidak berani bertindak kurang ajar. Melintasi lapisan kehampaan satu demi satu, dia akhirnya melihat gunung yang gelap gulita. Ada api yang menyembur keluar dari ujung gunung saat seluruh tempat itu diselimuti oleh ki iblis yang tebal. Di dalam ki iblis yang sama itu ada banyak roh pendendam yang berteriak dan melolong. Namun, saat mereka melihat Lin Fan, seolah-olah mereka baru saja melihat hantu saat mereka semua berlari kembali bersembunyi. Apakah Raja Iblis Abadi Selatan ada di sini? Lin Fan berteriak sekeras-kerasnya, bertanya. Saat ini, Lin Fan mulai menyadari sesuatu tentang semua Raja Iblis Abadi kuno ini dan yang lainnya. Mereka semua meminta untuk dipukuli. Jika dia bersikap sopan dan hormat kepada mereka, mereka bisa bersikap sangat sombong sehingga tampak seolah-olah mereka berada di surga. Sekarang, hal tentang manusia adalah bahwa mereka tidak boleh dimanja. Semakin seseorang memanjakan mereka, semakin besar ego mereka. Di kedalaman Gunung Hitam, Raja Iblis Abadi Selatan duduk bersila dengan tenang. Ketika dia melihat situasi di luar, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyeka butiran keringat yang menetes di dahinya. Sebelumnya, Dewa Buddha masa depan tanpa batas telah datang ke sini. Di antara mereka berdua, dapat dikatakan bahwa ada negosiasi, tetapi tampaknya juga tidak seperti itu. Akan tetapi, ada satu kesimpulan yang muncul darinya, selama makhluk hidup di daratan bayangan bulan tidak mengganggu wilayah lautan iblis selatan, dia juga tidak akan ikut campur. Namun tentu saja, dia tidak mau berselisih dengan Dewa Buddha masa depan tak terbatas sejak awal. Pada saat yang sama, yang terakhir telah menjanjikan beberapa keuntungan kepadanya sehingga dia menganggap ini sebagai kesepakatan yang cukup bagus untuk diputuskan. Setelah itu, dia ingin pergi mencari Raja Abadi Kebenaran untuk membahas masalah ini. Namun, siapa yang tahu bahwa ketika dia tiba di sana, satu-satunya hal yang dia lihat adalah orang ini menusukkan belatinya langsung ke Raja Abadi Kebenaran, menikamnya sampai mati. Metode-metode itu luar biasa kejam, dia bahkan tidak meninggalkan sedikit pun martabat bagi Raja Abadi Kebenaran itu setelah kematiannya. Meskipun Raja Abadi Iblis Selatan tidak tahu persis apa yang sedang terjadi di luar saat ini, dalam benaknya, orang ini praktis jauh lebih menakutkan daripada Dewa Buddha masa depan tak terbatas. Namun, sekarang setelah pihak lain datang mengetuk, tidak mungkin dia bisa duduk diam dan mengabaikannya juga. Dia lalu mengangkat jarinya dengan santai. Lin Fan telah berdiri di luar selama beberapa waktu. Tepat saat dia siap untuk berteriak marah, wilayah lautan terbelah saat sebuah gua muncul. Setelah itu, sesosok tubuh keluar dari gua. Raja Iblis Abadi Selatan memiliki kepala yang penuh dengan rambut hitam panjang yang berkibar tertiup angin. Wajahnya yang tampan itu membuatnya tersenyum.
Saya minta maaf karena tidak datang untuk menyambut Anda secara pribadi saat kedatangan Anda yang agung. Dengan wajah berseri-seri, Raja Iblis Abadi Selatan maju dan menyapa dengan nada riang. Hati Lin Fan dipenuhi dengan kegembiraan saat ini. Tak disangka Raja Iblis Abadi Selatan ini akan bersikap begitu sopan. Raja Iblis Abadi Selatan, aku sudah lama mendengar nama besarmu, dan merupakan kehormatan besar untuk akhirnya bertemu denganmu. Aku Lin Fan dari Sekte Langit dan Bumi. Sekarang, untuk mempersingkat cerita, daratan tak berujung sedang menghadapi krisis yang sangat mengerikan saat ini. Aku ingin memohon kepada Raja Iblis Abadi Selatan untuk mengulurkan tangannya dalam bantuan. Apa pendapatmu tentang saran ini, Raja Iblis Abadi Selatan? Raja Iblis Abadi Selatan terdiam sejenak. Ini adalah situasi yang cukup sulit yang sedang dihadapinya saat ini. Lin Fan menatap Raja Iblis Abadi Selatan dan menyadari bahwa matanya tampak agak aneh. Raja Iblis Abadi Selatan, apakah Anda memiliki kesulitan yang sulit Anda bagikan? Jika Anda benar-benar memilikinya, silakan bagikan dengan saya. Saya pikir Anda akan menganggap saya sebagai orang yang sangat pengertian. Melihat ekspresi wajah Lin Fan saat ini, Raja Iblis Abadi Selatan merasa bahwa ada kemungkinan yang sangat tinggi bahwa ia akan berakhir dalam keadaan yang sama dengan Raja Iblis Abadi Kebenaran jika ia tidak memberikan jawaban yang memuaskan hari ini. Sebagai Raja Iblis Abadi, ia tentu saja tidak takut pada orang lain. Namun, ketika ia berpikir tentang bagaimana orang ini bahkan dapat menikam Raja Iblis Abadi Kebenaran hingga mati begitu saja dan tidak mengalami cedera sama sekali, itu jelas bahwa ia jauh dari normal. Meskipun sikap pihak lain tampak seolah-olah ia sedang mengajukan permintaan saat ini, itu adalah campuran kesombongan dalam ekspresinya juga. Itu benar-benar tampak seolah-olah jika ia tidak menyetujui permintaan orang lain, orang ini akan melakukan pembantaian besar-besaran. Setelah merenung sejenak, Raja Iblis Selatan Abadi berkata dengan tegas, karena daratan tak berujung sedang mengalami krisis yang mengerikan saat ini, bagaimana mungkin aku bisa duduk diam dan menonton dengan santai sebagai Raja Abadi? Untuk masalah ini, tenanglah. Aku pasti akan keluar dari pengasinganku sebagai pertapa untuk mengulurkan tangan membantu. Hati Lin Fan melonjak kegirangan. Ah, Raja Iblis Selatan Abadi. Kau benar-benar pria yang memahami dunia. Itu benar, sekarang daratan tak berujung berada di ambang penyusupan, bagaimana mungkin Raja Abadi bisa begitu saja menempatkan diri mereka keluar dari situasi ini? Ayo, pergi, kita akan segera meninggalkan tempat ini. Tunggu, seketika, Raja Iblis Selatan Abadi berhenti sebelum wajahnya melembut. Baru-baru ini, aku sedang dalam proses kultivasi seni abadi. Setelah seni abadi milikku itu selesai, bahkan dewa-dewi utama dari daratan bayangan bulan itu pasti tidak akan sebanding denganku. Sekarang dewa-dewi utama dari daratan bayangan bulan itu belum muncul, ini memberiku waktu istirahat beberapa hari untuk mengerjakannya. Bagaimana kalau menunggu dewa-dewi utama dari daratan bayangan bulan muncul sebelum aku maju dan bergabung dalam pertarungan? Bagaimana menurutmu? Lin Fan menatap Raja Abadi Iblis Selatan dengan waspada. Aku mengendus aura Dewa Buddha masa depan tak terbatas di sekitar sini. Apakah kau berpikir untuk tidak pergi? Atau mungkin kau mencoba berbohong padaku? Tidak, sama sekali tidak. Mengenai masalah ini, aku, Raja Iblis Selatan Abadi, jelas tidak bisa berdiam diri dan tidak melakukan apa-apa. Raja Iblis Selatan Abadi berkata dengan keras. Namun, dia merasa sedikit marah di dalam hatinya saat ini, hanya saja tidak ada cara untuk melampiaskan rasa frustrasinya. Jika ini orang lain, dia pasti sudah lama menghancurkan pihak lain. Namun, pria di hadapannya ini sangat berbahaya, dan bukan orang yang bisa diremehkan. Dia harus bermain aman, berdasarkan apa yang telah disaksikannya, risiko mengusik pria di hadapannya ini terlalu tinggi. Akan tetapi, yang terbaik baginya adalah menghindari konflik. Lalu, apa maksudmu dengan itu? Lin Fan bertanya lagi. Berdasarkan apa yang ku ketahui, ada beberapa dewa utama dari daratan bayangan bulan yang memiliki kekuatan yang luar biasa, dan jelas bukan makhluk yang bisa kulawan saat ini. Jika saja aku bisa mengolah seni abadiku dengan sukses dalam kurun waktu ini, aku akan memiliki kepercayaan diri yang lebih besar terhadap urusan ini. Oleh karena itu, pada saat yang kritis seperti ini, aku tidak bisa membuang-buang waktu sedikit pun. Tapi yakinlah, meskipun aku tidak akan maju sekarang, aku akan meminta Raja Iblis Langit Hitamku memimpin pasukan besar untuk menjawab panggilanmu untuk para pejuang di garis depan. Raja Iblis Abadi Selatan berkata,
lalu mengangkat jarinya. Saat itu juga, gelombang deras meledak dari permukaan laut yang damai itu, dengan aura yang sangat mengerikan merembes keluar darinya. Lin Fan menyempitkan pandangannya dan menemukan bahwa ada pusaran besar yang muncul di permukaan laut. Itu sangat dalam sehingga orang tidak bisa melihat kedalamannya karena memancarkan aura yang sangat dingin. Injak, injak, suara derap langkah pasukan besar manusia dan kuda bergema saat bendera hitam muncul juga. Saat bendera itu muncul, seluruh dunia meredup. Seorang prajurit yang memegang bendera besar itu dengan satu lengannya muncul di permukaan laut, menunggangi kuda hitam besar. Sekali lihat saja, orang bisa melihat setidaknya 10.000 dari mereka. Ini adalah pasukan besar dengan kekuatan yang tangguh, seolah-olah mereka telah melalui jutaan dan jutaan pertempuran sekarang, menghasilkan bau darah dari aura mereka sendiri. Ini adalah pasukan Raja Iblis Langit Hitam milikku. Setiap dewa abadi yang jatuh di dalamnya pasti akan menemui ajal dengan kepastian yang sangat besar. Bahkan jika itu adalah makhluk Raja Abadi, mereka harus menghabiskan sedikit usaha untuk benar-benar menghadapinya. Dengan orang-orang ini bergabung dalam keributan, aku yakin mereka pasti akan sangat membantumu. Kata Raja Iblis Selatan Abadi. Pada saat yang sama, hatinya terasa sangat sakit. Pasukan Raja Iblis Langit Hitam ini adalah sesuatu yang telah ia bangun selama bertahun-tahun dan usaha yang tak terhitung jumlahnya. Setelah selesai sepenuhnya, pasukan itu akan mampu menghadapi bahkan makhluk-makhluk berstatus Raja Abadi. Dan, untuk berpikir bahwa sekarang pasukan itu sudah 80% selesai, ia tidak punya pilihan lain selain menggunakan ini untuk menenangkan pihak lain. Lin Fan menatap pasukan raksasa itu dan tidak bisa menahan diri untuk menganggukkan kepalanya tanda setuju. Ada aura kekuatan yang cukup bagus yang terpancar darinya. Namun, ini hanya bisa menahan Raja Abadi yang normal. Jika pasukan itu bertemu dengan Raja Abadi yang kuat seperti Dewa Buddha masa depan tanpa batas, pasukan itu pasti akan hancur hanya dengan jentikan telapak tangannya. Namun, ini seharusnya cukup untuk menghadapi makhluk-makhluk kuat yang paling umum. Ada terlalu banyak makhluk hidup dari daratan bayangan bulan. Membawa pasukan lapis baja seperti itu ke dalam keributan pasti akan mengurangi jumlah tekanan yang meningkat pada mereka. Bagus. Sekarang, Raja Iblis Abadi Selatan, kuharap kau akan menepati janjimu dan datang untuk memberikan bantuan begitu dewa-dewa utama dari daratan bayangan bulan itu tiba. Lin Fan melanjutkan, tentu saja, aku, Raja Iblis Abadi Selatan, pasti akan berusaha sebaik mungkin. Raja Iblis Abadi Selatan setuju. Ketika Lin Fan menyapu jubahnya, pasukan Raja Iblis Langit Hitam raksasa itu berubah menjadi kabut hitam tebal dan pekat sebelum akhirnya menyatu menjadi satu bendera perang. Ada niat membunuh yang kuat dan kabut hitam yang sama yang melingkari bendera perang itu. Selamat tinggal kalau begitu. Mengingat situasi saat ini lebih dari cukup, karena Raja Iblis Abadi Selatan telah setuju untuk membantu masalah ini. Adapun apa yang akan terjadi nanti, itu adalah sesuatu yang tidak mungkin diprediksi Lin Fan. Jika Raja Iblis Abadi Selatan mengingkari kata-katanya ketika saatnya tiba, yang harus dia lakukan hanyalah menikam orang ini sampai mati, dan itu saja. Raja Iblis Abadi Selatan menganggukkan kepalanya. Setelah Lin Fan pergi, ekspresi tenang di wajahnya berubah tajam dan mengancam. Iblis yang telah menguasai seluruh dunia sejak zaman dahulu kala bukanlah sesuatu yang bisa dihina oleh orang lain. Amitabha, Raja Iblis Abadi dari Selatan, kau dipermalukan oleh seorang junior, aku merasa agak bersalah tentang itu. Sang Buddha masa depan tanpa batas muncul di antara langit dan bumi. Tidak masalah, apa yang sebenarnya kau rencanakan, Sang Buddha masa depan tanpa batas. Meskipun junior itu adalah makhluk tingkat Raja Abadi, jika kau bertindak, kurasa kau seharusnya bisa mengalahkannya dengan mudah, bukan? Tanya Raja Iblis Abadi dari Selatan. Sang Buddha masa depan tak terbatas hanya tersenyum tanpa menjawab sambil menggumamkan mantra Buddha. Namun, matanya bersinar dengan ekspresi aneh. Kalau bukan karena mainan supernatural yang dimiliki anak itu, bagaimana mungkin dia takut pada orang seperti itu? Namun, waktunya belum tepat. Saat ini, dia tidak terburu-buru. Fakta bahwa mereka tidak berhasil membunuh anak ini selama pertempuran besar itu bersama dengan Dewa Master Perang jelas berarti bahwa dia adalah seseorang dengan keberuntungan yang sangat baik yang bersinar padanya, dan tidak akan terbunuh semudah itu. Kalau begitu, dia mungkin juga menunggu para Dewa Master turun dan meminjam kekuatan mereka bersama. Siapa tahu,
Sesuatu yang tidak terduga mungkin terjadi saat itu. Melihat bagaimana Sang Buddha masa depan tak terbatas tidak mengatakan apa-apa lagi tentang hal itu, Raja Abadi Iblis Selatan menyapu jubahnya dan kembali ke gunung hitam miliknya. Pasukan Raja Iblis Langit Hitam itu hanyalah produk yang tidak bermutu. Produk akhir yang sebenarnya adalah sesuatu yang dia kendalikan sendiri, pasukan raksasa yang dapat menekan dan melawan bahkan Raja Abadi. Bagaimana mungkin dia rela menyerahkannya kepada seorang junior seperti itu? Sedangkan untuk Raja Abadi kebenaran, orang bodoh setingkat itu pantas mati sepenuhnya. Kalau bukan karena fakta bahwa leluhurnya adalah pemahaman Dao Dewa Surgawi, tidak ada yang akan peduli sedikit pun padanya. Hanya saja, apakah pemahaman Dao Dewa Surgawi benar-benar telah jatuh atau tidak adalah fakta yang tidak dapat dipastikan oleh siapapun. Itulah alasan mengapa semua orang masih berhati-hati terhadap orang itu. Sedangkan untuk Dewa Buddha masa depan tak terbatas, itu juga bukan orang yang sederhana. Dia pasti mendambakan Dao Dewa Surgawi, ada kebutuhan untuk waspada terhadap orang ini juga. Sedangkan untuk dewa-dewa utama itu, Raja Abadi Iblis Selatan telah menyetujui beberapa hal dengan beberapa dari mereka sejak lama. Oleh karena itu, wajar saja jika dia tidak akan ikut campur dalam urusan daratan tak berujung sama sekali. Yang dibutuhkan dewa-dewa utama itu adalah keyakinan, dan yang dibutuhkan orang-orang di daratan tak berujung adalah Dao Dewa Surgawi. Tidak ada hubungan antara kedua belah pihak, tetapi mereka dapat saling memanfaatkan. Bagaimana dengan kehidupan semut-semut di kedua daratan? Apa hubungannya dengan mereka? Tidak ada seorang pun di pegunungan darah laut neraka. Tidak ada seorang pun di jurang roh kemiskinan. Pada saat Lin Fan tiba di kedua tempat itu, dia mendapati tempat itu benar-benar kosong. Astaga, bahkan tidak ada satupun bayangan yang terlihat. Sepertinya mereka pasti berusaha menghindarinya, ini benar-benar sial. Lin Fan berdiri tegak di antara langit dan bumi dan mengumpat. Tidak disangka bahwa tidak ada satupun bayangan di dua tempat terakhir. Mereka semua telah melarikan diri sepenuhnya. Itu benar-benar sial. Namun, dia bisa mengerti alasannya, mereka semua pasti tahu bahwa dia akan datang, dan karena itu, bersembunyi untuk menghindari menghadapinya. Tentu saja, Lin Fan memilih untuk memaafkan mereka. Hanya saja, jika dia bertemu mereka lagi, mereka semua harus dicincang sampai mati. Pasukan Raja Iblis Langit Hitam ini cukup bagus. Namun, ada satu masalah besar dengannya. Apakah Raja Iblis Abadi Selatan itu benar-benar berpikir bahwa Yang Mulia adalah seorang idiot? Jika sesuatu seperti ini adalah semua yang bisa dibuat oleh Raja Abadi, itu akan menjadi sangat memalukan. Lin Fan bukan orang bodoh. Jika seorang Raja Abadi harus membuat untuk waktu yang lama hanya untuk menciptakan sesuatu setingkat ini, itu benar-benar sesuatu yang seharusnya membuatnya malu. Namun, memang benar bahwa sesuatu seperti ini benar-benar hanya dapat diciptakan oleh Raja Iblis Abadi Selatan. Bagaimanapun, beberapa bahan yang dibutuhkan cukup istimewa, dan eksklusif hanya untuk wilayah Lautan Iblis Selatan. Pasukan Raja Iblis Surga Hitam ini tampak seperti makhluk hidup, tetapi pada kenyataannya, itu hanya harta karun, yang dapat bermanifestasi menjadi bentuk manusia. Lin Fan siap untuk sedikit bekerja dengannya sehingga dia dapat memberikan pasukan Raja Iblis Surga Hitam ini dorongan dalam kekuatannya. Langit dan bumi berbau. Dia melemparkan pasukan Raja Iblis Surga Hitam ke dalamnya segera saat api yang menyala-nyala membakar untuk menghilangkan sedikit pun kotoran darinya. Di dalam langit dan bumi berbau, pasukan Raja Iblis Surga Hitam terus berubah. Setelah itu, Lin Fan menemukan jejak kehendak Raja Iblis Abadi Selatan di dalamnya. Ini adalah hal yang digunakan oleh Raja Iblis Abadi Selatan untuk mempertahankan kendali atasnya. Selama ini tidak disingkirkan, pasukan Raja Iblis Langit Hitam akan selalu menjadi milik Raja Iblis Abadi Selatan selamanya, dan Lin Fan hanya akan memanfaatkannya untuk sementara. Kehendak Raja Abadi bukanlah sesuatu yang bisa disingkirkan dengan mudah. Namun, dalam menghadapi lelehan langit dan bumi, tidak ada yang tidak bisa disingkirkan di seluruh dunia ini. Setetes api mendarat di kehendak Raja Abadi, mengeluarkan suara mendesis dan terbakar. Di dalam Gunung Hitam, Raja Iblis Abadi Selatan merenungkan semua yang baru saja terjadi, dan pada saat yang sama, memikirkan tindakan yang harus diambilnya untuk menghadapi semua yang akan dihadapinya di masa depan. Tiba-tiba, dia merasakan jantungnya tersentak, kendalinya atas pasukan Raja Iblis Langit Hitam tiba-tiba menghilang. Raja Iblis Abadi Selatan mengerutkan alisnya dan langsung berdiri tegak. Bagaimana ini bisa terjadi?
Memikirkan bahwa anak itu akan mampu menghapus kehendakku darinya. Itu adalah sesuatu yang sangat tidak masuk akal sekarang. Penguasa Buddha masa depan tak terbatas jelas lebih kuat dari anak ini, tetapi dia memilih untuk tidak membunuhnya. Dari kelihatannya, pasti ada sesuatu yang sedang dipertimbangkannya. Sepertinya anak ini bukanlah orang yang sederhana. Aku harus berhati-hati agar tidak jatuh ke dalam perangkap penguasa Buddha masa depan tak terbatas juga. Di dalam langit dan bumi, kabut hitam mengepul keluar sebelum berubah bentuk berulang kali, dan akhirnya berkumpul kembali menjadi pasukan Raja Iblis Langit Hitam itu. Auranya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Meskipun tidak dalam keadaan yang benar-benar mengerikan, itu masih jauh lebih baik dari keadaan sebelumnya. Pada saat yang sama, Lin Fan sekarang memiliki kendali penuh atas pasukan Raja Iblis Langit Hitam. Bagaimana dengan Raja Iblis Abadi Selatan itu? Dia bisa saja kabur sejauh yang dia bisa pada saat ini. Tuan, Bo, seluruh pasukan Raja Iblis Langit Hitam bertekuk lutut. Setiap dari mereka setidaknya setinggi 10 kaki, dan dapat digambarkan sebagai gunung kecil yang bergerak. Kuda perang yang mereka tunggangi sangat kuat, dan penuh dengan watak yang perkasa. Inilah yang kusebut milikku sendiri. Lin Fan tersenyum. Memang, Raja Iblis Abadi Selatan masih memiliki beberapa kemampuan, baginya untuk dapat menciptakan sesuatu seperti itu. Sekarang setelah Lin Fan menghancurkan otoritas pihak lain atas ini sepenuhnya, dia bertanya-tanya apa yang dipikirkan orang itu. Namun, jika dia bersedia menyerahkan sesuatu seperti itu kepada Lin Fan, dia pasti menyimpan sesuatu yang lebih kuat di balik lengan bajunya. Bangun, kata Lin Fan. Ya, ada 10.000 pasukan penuh di pasukan Raja Iblis Langit Hitam itu. Jika mereka bergabung, mereka benar-benar mampu mengepung dan menjebak makhluk biasa dari negara Raja Abadi. Namun, mereka tidak akan memiliki apa yang diperlukan untuk membunuh Raja Abadi itu. Lin Fan merentangkan telapak tangannya lebar-lebar, dan semua pil yang diperolehnya dari membunuh Raja Abadi kebenaran langsung terbang keluar. Saat pil-pil itu melayang di kehampaan, Lin Fan tidak dapat menahan diri untuk mengakui bahwa jumlah pil yang disimpan oleh Raja Abadi veteran memang sangat banyak. Saat menyerang, dia langsung menghancurkan semua pil itu. Roh pil di dalamnya tidak memiliki satu kesempatan pun untuk melawan karena semuanya berubah menjadi sungai pil. Ketika Lin Fan melihat pil abadi sekarang, satu-satunya perasaan yang dia miliki adalah rasa jijik. Bahkan jika dia hanya mencium aromanya, itu sudah cukup baginya untuk muntah. Namun, saat ini, akhirnya ada tempat untuk pil-pil itu digunakan. Pil-pil itu akan meningkatkan kekuatan pasukan Raja Iblis Black Heavens sepenuhnya. Lin Fan menepuk telapak tangannya dengan marah, dan saat itu juga, sejumlah besar kekuatan pil itu menyembur turun seperti air terjun. Pasukan-pasukan Raja Iblis Black Heavens mengangkat kepala mereka dan membuka mulut raksasa mereka, meminum aliran kekuatan pil yang murni ini. Krek, krek, suara tulang retak terdengar saat serangkaian raungan ganas menggelegar di seluruh dunia. Satu demi satu, Raja Iblis Black Heavens itu menggeram dengan marah saat tanduk iblis jahat di atas kepala mereka menghasilkan petir yang melingkarinya terus-menerus. Petir itu kemudian melonjak keluar sepenuhnya, melengkung ke arah punggung mereka sebelum akhirnya memanjang ke tumit mereka. Satu demi satu, wajah Raja Iblis Black Heavens itu berubah menjadi lebih jahat, seolah-olah mereka adalah iblis jurang yang keji. Kekuatan itu saja sudah lebih dari cukup untuk menakut-nakuti orang. Ketika kuda perang yang mereka tunggangi menghisap sebagian obat itu, mereka juga mulai berevolusi. Keempat kuku mereka mulai terbakar dengan api ungu yang membara seolah-olah mereka menginjak tanah neraka itu sendiri. Aura meledak dari Raja Iblis Surga Hitam ini saat mereka membentuk pusaran yang menyelimuti seluruh surga dan bumi di dalamnya. Dengan itu, Lin Fan menganggukkan kepalanya dengan puas. Seperti inilah seharusnya pasukan Raja Iblis Surga Hitam yang sejati. Penguat pil ini dari Raja Abadi kebenaran benar-benar telah meningkatkan level kekuatan mereka beberapa tingkat. Tidak buruk, mengingat situasi saat ini, bahkan jika itu adalah Raja Abadi biasa, itu seharusnya dapat membunuh mereka secara instan. Ayo pergi, saatnya mengajak kalian untuk uji coba. Sambil merentangkan tangannya lebar-lebar, semua Raja Iblis Surga Hitam itu segera berkumpul menjadi satu bendera perang yang berkibar ke tangannya. Jika Raja Abadi Iblis Selatan melihat ini, dia pasti akan memuntahkan seteguk darah tua. Tak disangka pemuda ini akan menggunakan seluruh kekayaan Raja Abadi kebenaran untuk para sampah ini.
Dia pasti akan pingsan karena marah melihat pemandangan ini. Itu karena kekayaan Raja Abadi kuno adalah sesuatu yang luas seperti lautan. Jika seseorang memanfaatkannya dengan benar, mereka pasti akan mampu melepaskan sejumlah besar potensi. Semua master tua senior dari Sekte Langit dan Bumi dan sekte-sekte besar lainnya sedang menyerang sekarang. Mereka telah membagi dan mendelegasikan sebagian dari daratan tak berujung yang belum diserbu, dan telah mengirim murid-murid sekte mereka untuk menjaganya agar dapat melawan invasi daratan bayangan bulan. Namun, invasi daratan bayangan bulan benar-benar datang dalam gelombang raksasa. Dibandingkan dengan daratan tak berujung, jumlah mereka jauh lebih banyak. Pada saat ini, ketika Lin Fan muncul dari kehampaan, ada garis pertahanan yang terlibat dalam pertarungan melawan serangan invasi. Pasukan daratan bayangan bulan telah turun dan membawa serta segala macam binatang ajaib. Ini adalah produk lain dari daratan bayangan bulan. Semua binatang ajaib itu bervariasi dalam jenis dan mahir dalam serangan jarak jauh dan jarak dekat. Tidak hanya itu, tubuh fisik mereka sangat kuat, sehingga bahkan senjata dan peralatan legendaris dari daratan tak berujung tidak dapat mengupas pertahanan mereka sama sekali. Saat itu, ada dinding penghalang tipis yang dibangun dengan keterampilan mistik yang tak tertandingi sebagai tempat perlindungan sementara. Saat banyak murid melihat dinding penghalang ini, mata mereka bersinar dengan ekspresi gelisah. Mereka telah bertahan melawan beberapa gelombang musuh sekarang, dan telah mengalami kerugian yang cukup besar. Pada saat yang sama, binatang ajaib itu juga semakin memahami mereka. Boom! Raungan marah bergema di seluruh surga dan bumi. Di kejauhan, tanah terkoyak saat paku-paku melesat satu demi satu dari bawah. Paku-paku ini setinggi puluhan kaki, menyebabkan lepur raksasa terbentuk di tanah seolah-olah ada sesuatu yang mencoba menembusnya. Bam! Lepur itu meledak saat sosok menjulang raksasa muncul di depan mata semua murid ini. Sosok itu adalah beruang yang sangat besar, saat berdiri tegak, tingginya mencapai 100 kaki. Bulu abu-abu di tubuhnya sangat tebal. Mengikuti di belakang beruang raksasa ini adalah pasukan besar binatang ajaib, masing-masing dari mereka juga sangat besar. Namun, jika dibandingkan dengan beruang raksasa ini, tentu saja seperti membandingkan orang dewasa dengan anak-anak. Hati-hati, itu adalah binatang dewa super daratan bayangan bulan, beruang Raja Bumi Besar. Beberapa murid di atas tembok berteriak. Lin Fan menoleh dan melihat ke kejauhan di mana sebuah totem yang menembus langit berdiri tegak. Di atas totem itu ada makhluk humanoid aneh dengan 9 kepala. Itulah dewa di mata binatang-binatang ajaib ini, dewa penguasa binatang ajaib. Raung! Beruang Raja Bumi Besar itu merentangkan kedua kakinya lebar-lebar dan meraung dengan marah, menyebabkan geraman yang ganas dan menggelegar bergema di gendang telinga semua orang. Beberapa murid dengan tingkat kultivasi yang lebih rendah hanya bisa mencengkeram telinga mereka karena kesakitan. Jangan berani-berani bersikap kurang ajar sekarang. Tiba-tiba, seorang tetua di atas tembok melesat ke langit, saat pedang panjang yang dipegangnya di tangannya mengeluarkan seberkas cahaya panjang saat dia menebas beruang Raja Bumi Besar itu. Ini adalah makhluk tingkat Sein abadi dengan kekuatan yang cukup tangguh. Saat dia menebas dengan pedangnya, seluruh kekosongan terkoyak oleh pedang kehendaknya, yang menghantam tubuh beruang Raja Bumi Besar itu. Tetua Qingshan telah bergerak, para murid di atas tembok berteriak dengan gembira. Namun, perasaan gembira yang mereka miliki tidak bertahan lama karena mereka benar-benar terguncang oleh pemandangan di hadapan mereka. Sambil menghantam dengan kaki beruangnya, beruang Raja Bumi Besar menyebabkan seluruh kehampaan runtuh dan menimpa tubuh Wang Qingshan. Cahaya pedang di tangannya menyala saat dia mencoba melawannya dengan kuat, mengirimkan sejumlah besar kekuatan sebagai balasan. Meskipun dia adalah seorang dewa suci, dia terlalu ceroboh. Saat ini, dia seharusnya tidak pernah mencoba melawan kekuatan beruang Raja Bumi Besar dengan kuat. Bam! Seperti bom, Wang Qingshan terlempar kembali sebelum melesat tepat ke tanah. Memuntahkan seteguk darah segar dan berusaha sekuat tenaga untuk menahan luka yang dideritanya, tubuhnya kemudian menyala dan bergerak lincah saat dia menghindari hentakan kaki raksasa beruang Raja Bumi Besar yang datang tepat setelahnya, melarikan diri kembali ke atas tembok. Berdiri tegak di tempatnya, beruang Raja Bumi Besar membuka mulutnya. Makhluk pribumi ini terlalu lemah. Tepat saat semua orang merasa tegang tentang situasi saat ini, kehampaan menggelegar dengan jawaban, "Begitukah?" Bendera hitam menembus sebelum ditancapkan dengan kuat ke tanah tepat di depan Big Earth King Bear, menancapkan dirinya dalam-dalam ke dalam bumi.
Bendera itu bergoyang mengikuti angin, mengeluarkan suara dentuman yang dahsyat saat memancarkan niat membunuh yang sangat dahsyat. Semua orang mengangkat kepala dan mengalihkan pandangan mereka ke arah kekosongan di atas mereka dengan cepat. Lin Fan berdiri di sana, tenang dan acuh tak acuh saat dia berbicara dengan acuh tak acuh, bunuh. Lin Fan adalah seseorang yang telah keluar dan berkeliling di dunia. Oleh karena itu, meskipun ada begitu banyak murid yang menonton saat ini, tidak mungkin dia akan merasa gugup sama sekali. Ini adalah rutinitas yang sangat biasa dia lakukan sekarang. Ekspresinya alami karena tangannya diletakkan di belakang punggungnya. Memfokuskan pandangannya, dia memancarkan aura yang sedikit menekan. Meskipun aura yang menekan ini tidak terlihat dan tidak berbau, itu adalah sesuatu yang sangat mengkhawatirkan bagi para murid di bawah sana. Siapa dia? Aku tidak tahu. Tapi bagaimanapun juga, dia pasti seseorang dari daratan tak berujung. Dan, dia bahkan telah datang untuk menyelamatkan kita. Tunggu sebentar, dia terlihat sangat familiar. Wang Qingshan mengangkat kepalanya sambil menyeka darah dari sisi bibirnya, alisnya berkerut. Sejak kapan ada karakter seperti itu di daratan tak berujung? Dia kemudian merenungkannya lebih dalam. Tapi tiba-tiba, dia berteriak dengan teriakan menggelegar, dia adalah Lin Fan dari Sekte Langit dan Bumi. Mendengar itu, semua murid di sekitarnya benar-benar tercengang. Apa? Dia adalah Lin Fan dari Sekte Langit dan Bumi. Murid jenius yang telah mengalahkan seluruh Sekte Dewa Kunlun. Kabarnya dia telah membunuh Grandmaster Sekte Dewa Kunlun. Astaga, bahkan White Saint tidak bisa berbuat apa-apa terhadapnya. Apa yang bisa dilakukan Grandmaster Sekte Dewa Kunlun? Dialah orang yang telah membunuh Master Tua Senior Sekte Dewa Kunlun. Semua Master Tua itu adalah makhluk tingkat Raja Abadi. Keributan, keheranan, semua murid ini mengeluarkan ekspresi tidak percaya. Setelah itu, seolah-olah sesuatu baru saja menyerang mereka, mereka mulai berteriak juga, apakah ini berarti kita diselamatkan sekarang? Lihat bendera di sana, keributan lagi. Semua murid itu mengarahkan pandangan mereka dengan cepat ke bendera di medan perang itu. Menusuk dalam-dalam ke tanah, bendera hitam itu berkibar bersama angin saat niat membunuh yang ganas menyelimuti seluruh dunia. Di tanah tandus itu, angin sepoi-sepoi bertiup kencang dan meniupkan gumpalan awan debu. Keributan. Kibaran bendera semakin cepat saat Ki Iblis yang mengerikan perlahan mulai berkumpul di kehampaan. Di dalam Ki Iblis itu, tampaknya ada ribuan dan ribuan tunggangan baja yang menciptakan keributan besar, mengamuk tanpa henti. Raja Iblis Langit Hitam raksasa menunggangi kuda iblisnya keluar dari dalam Ki Iblis itu. Satu demi satu, total 10.000 Raja Iblis Langit Hitam berbaris keluar dari dalam. Dengan itu, aura yang sangat mengerikan meledak, bahkan beruang Raja Bumi besar begitu. Terguncang hingga ia mundur selangkah karena takut, kedua matanya bersinar dengan ekspresi teror. Ia dapat dengan jelas mengendus bau kematian dari ini. Ketika masa melihat ini, mereka menjadi ketakutan. Apa-apaan makhluk-makhluk itu? Kenapa aura mereka begitu dahsyat? Raja Iblis Langit Hitam yang telah menjalani pengasuhan Lin Fan tidak seperti sebelumnya. Tidak hanya itu, mereka adalah makhluk yang telah mengonsumsi semua pil Raja Abadi kebenaran, oleh karena itu, kekuatan mereka jelas tak tertandingi. Jika bahkan Raja Abadi biasa dapat dibunuh oleh Raja Iblis Langit Hitam ini, para pengikut ini pasti tidak akan memiliki kesempatan sama sekali. Beruang Raja Bumi besar meraung, mundur. Makhluk pribumi yang kuat telah tiba. Bagi beruang Raja Bumi besar untuk dapat berubah menjadi binatang dewa super, kecerdasannya secara alami tidak terlalu rendah. Ia dapat mengatakan bahwa tunggangan baja di hadapannya bukanlah sesuatu yang dapat mereka tangani. Bibir Lin Fan melengkung membentuk seringai. Datang sesukamu dan pergi sesukamu. Apa kau benar-benar berpikir semuanya akan semudah itu? Pergilah dan tekan mereka, tapi jangan bunuh mereka. Ya, suara-suara yang tak terbatas menggelegar saat Raja-Raja Iblis Langit Hitam itu lebih ganas daripada apapun di luar sana. Kuda-kuda iblis yang mereka tunggangi berlari kencang dengan marah saat seluruh langit dan bumi dipenuhi dengan niat membunuh. Dan saat ini, Lin Fan baru saja memikirkan sesuatu yang bahkan lebih menyenangkan, karena orang-orang ini berani menyerang daratan tak berujung, tentu saja dia harus menyambut mereka dengan baik. Ketika tombak panjang di tangan Raja-Raja Iblis Langit Hitam diacungkan, mereka mengirimkan kilatan cahaya hitam yang mengikuti jalan mereka. Sebelum beruang Raja Bumi besar itu bahkan bisa bereaksi, tubuhnya yang besar jatuh ke tanah dengan keras.
Dia mungkin tidak tahu apa yang telah terjadi padanya bahkan setelah dia meninggal. Sejak awal, Lin Fan sudah ingin membunuh semua binatang ajaib ini. Namun, setelah berpikir, dia pikir akan lebih baik untuk tetap membiarkan mereka. Memberikan hadiah besar kepada Moon Shadow Mainland juga bukan pilihan yang buruk. Ketika para murid di atas tembok melihat pemandangan ini, mereka benar-benar tercengang. Mereka sudah ketakutan pada awalnya oleh pemandangan tunggangan baja hitam itu. Binatang-binatang ajaib itu memiliki kekuatan yang luar biasa, sehingga bahkan mereka sendiri tidak dapat bertahan melawannya sama sekali. Tapi, tidak disangka bahwa binatang-binatang ajaib itu akan menjadi begitu tak berdaya di tangan tunggangan baja hitam ini juga. Sangat kuat, Lin Fan dari Sekte Langit dan Bumi benar-benar karakter legenda. Tidak kusangka pasukan raksasa binatang ajaib itu bahkan tidak punya satu kesempatan pun untuk melawannya. Lin Fan hanya berdiri di kehampaan sambil memperhatikan semuanya dengan malas. Raja Iblis Langit Hitam itu benar-benar lumayan. Kemanapun mereka lewat, semuanya langsung dibantai. Meskipun pasukan raksasa binatang ajaib itu memiliki banyak pasukan, mereka sama sekali bukan tandingan pasukan Raja Iblis Langit Hitam. Bola Ki Iblis melesat ke udara seperti awan gelap yang bergemuruh di kehampaan. Setelah itu, seperti awan mendung yang meledak dengan guntur, mereka meledak dengan kekuatan ke arah pasukan binatang ajaib itu. Kekuatan yang hebat itu langsung menghancurkan pasukan binatang ajaib raksasa itu. 10.000 Raja Iblis Langit Hitam berbaris dengan anggun, membabat abis apapun yang menghalangi jalan mereka. Ki Iblis yang deras mendidih tanpa henti, sehingga binatang-binatang ajaib itu pingsan bahkan sebelum mereka mampu mendekati Raja-Raja Iblis Langit Hitam. Akhirnya, Raja-Raja Iblis Langit Hitam berubah kembali menjadi bendera, dan dengan satu swoosh terbang kembali tepat ke tangan Lin Fan. Lin Fan menganggukkan kepalanya dengan puas, ini memang cepat. Tidak hanya itu, kekuatan Raja-Raja Iblis Langit Hitam itu cukup kuat, mereka sama sekali tidak mengecewakannya. Menyaksikan itu, semua murid di atas tembok bersorak-sorai. Mereka tidak menyangka bahwa pertempuran ini akan semudah itu. Mereka bahkan tidak memiliki satupun korban sebelum semua binatang ajaib dari daratan bayangan bulan itu benar-benar kewalahan. Hehe, Lin Fan melihat ke arah binatang-binatang ajaib itu dan menyeringai. Dia kemudian mengayunkan lengannya, menyebabkan kekuatan Bigra meledak segera. Itu adalah senjata legendaris yang telah mengikutinya sepanjang hidupnya sekarang, dan telah melakukan segala macam tindakan dan penghargaan yang luar biasa untuk pemerintahannya. Namun, sekarang karena ia jarang menggunakannya akhir-akhir ini, Lin Fan merasa seolah-olah ia telah melakukan kesalahan besar dengan kekuatan Bigra miliknya. Oleh karena itu, sekaranglah saatnya baginya untuk menebus kekuatan Bigra miliknya dengan benar. Spirit of Bigra sangat bersemangat saat ini. Setelah berbaring di garis belakang untuk waktu yang lama, ia akhirnya akan memiliki kesempatan untuk memamerkan kemampuannya sekali lagi. Ini benar-benar perasaan yang luar biasa. Seluruh kekuatan Bigra perlahan-lahan meresap ke dalam tubuh binatang ajaib itu. Selama makhluk itu diambil alih olehnya, tidak mungkin mereka dapat menahan efeknya. Tangan Lin Fan mencengkeram seperti cakar saat ia mengendalikan seluruh pasukan raksasa binatang ajaib di telapak tangannya, lalu terbang ke kejauhan. Disinilah pasti markas pasukan raksasa binatang ajaib itu berada. Karena mereka sangat suka menyerang, Lin Fan hanya akan memberi mereka hadiah yang sangat besar. Ia datang secepat ia pergi. Para murid yang berjaga di sini hampir tidak melihat idola mereka dengan baik sebelum ia meninggalkan tempat itu. Ini membuat mereka merasa agak tidak berdaya. Pasukan binatang ajaib, bagaimana pertempurannya? Naga Piton Devouring Heavens adalah binatang ajaib terkuat di bawah komando Dewa Master Binatang Ajaib, yang memiliki kondisi kultivasi Raja Abadi. Namun tentu saja, ia tidak lebih dari Raja Abadi biasa. Namun, ia adalah yang terkuat di antara binatang ajaib selain Dewa Master Binatang Ajaib. Saat ini, Naga Piton Devouring Heavens telah mengambil bentuk humanoid, dengan tubuh ular dan kepala naga. Tepat saat binatang-binatang ajaib di bawahnya siap untuk melaporkan pertanyaannya, keributan tiba-tiba terjadi di luar. Banyak binatang ajaib segera bergegas keluar untuk melihat, ada badai pasir besar yang mengamuk di kejauhan saat binatang-binatang ajaib di dalam meraung dengan marah. Naga Piton pemakan surga mengeluarkan senyuman yang menakutkan. Sepertinya pertempuran itu pasti sudah berakhir sekarang. Mereka pasti kembali dengan kemenangan. Beberapa binatang ajaib menuju untuk menyambut kembalinya pasukan besar ini,
Tuan Beruang Raja Bumi Besar, bagaimana kabar makhluk-makhluk pribumi itu? Menurut binatang-binatang ajaib ini, makhluk-makhluk pribumi itu pasti telah dikalahkan. Namun tiba-tiba, sebuah tangan raksasa melesat keluar dan menangkap salah satu binatang ajaib di dalamnya. Tuan Beruang Raja Bumi Besar, apa yang coba kau lakukan? Binatang ajaib itu tiba-tiba menyadari bahwa mata Tuan Beruang Raja Bumi Besar memerah dan dipenuhi dengan jejak kemarahan yang mengamuk. Jantung binatang ajaib ini berdebar kencang, merasa seolah-olah sesuatu yang buruk akan segera terjadi. Melihat binatang ajaib di hadapannya, Beruang Raja Bumi Besar menyeringai penuh nafsu sebelum menjepitnya di bawahnya. Aha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 . Ratapan tragis yang sangat menyedihkan terdengar, membuat semua orang merinding. Ketika ular naga Devouring Heavens melihatnya, dia merasa jantungnya berdegup kencang. Apa yang sebenarnya terjadi? Namun, pada saat itu, semua binatang ajaib yang dikuasai oleh kekuatan Bigra telah menjadi gila. Menghadapi binatang ajaib ini, satu-satunya hal yang ada di pikiran mereka adalah melampiaskan rasa frustrasi mereka yang tak ada habisnya. Apa yang sebenarnya terjadi dengan kalian? Satu demi satu, binatang-binatang ajaib itu melolong dengan menyedihkan. Namun, teriakan-teriakan itu segera tenggelam setelahnya dan digantikan oleh serangkaian teriakan yang mengerikan. Alis ular naga Devouring Heavens berkerut saat matanya bersinar dengan amarah yang tak berujung. Sialan, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Apa yang mereka alami sehingga mereka berubah seperti itu? Salah satu binatang ajaib itu menerkam ular naga Devouring Heavens. Sambil mencekiknya di tenggorokan, ular naga Devouring Heavens menyadari bahwa mata pihak lain dipenuhi dengan tatapan gila dan gila. Seolah-olah ada sesuatu yang merasukinya. Tangannya menyala dengan semburan api, membakar binatang ajaib itu menjadi abu. Hahaha, aku tertawa terbahak-bahak. Lin Fan berdiri di kehampaan dan tertawa terbahak-bahak. Adegan ini sekarang benar-benar terlalu lucu. Naga piton pemakan surga mengangkat kepalanya dan menatap kosong ke atas, lalu berteriak, "Siapa kau sebenarnya?" Sekarang, dia akhirnya mengerti bahwa seluruh situasi ini pasti telah diciptakan oleh makhluk pribumi itu. Kalau tidak ada alasan bagi binatang ajaib untuk bertindak seperti ini. Agar makhluk-makhluk dari daratan bayangan bulan dapat menyerang daratan tak berujung, mereka telah menyusun rencana serangan penuh. Dan, jika itu tidak berhasil, mereka hanya perlu menghancurkan musuh dengan jumlah yang sangat banyak saat itu. Ada banyak sekali binatang ajaib di daratan bayangan bulan, begitu banyaknya sehingga benar-benar tak terhitung. Hanya binatang ajaib ini saja jumlahnya kurang dari setetes air di lautan dari jumlah mereka yang sebenarnya. Namun, sebagai binatang ajaib nomor satu di bawah komando Dewa Penguasa Binatang Ajaib, bagaimana mungkin dia membiarkan dirinya dikalahkan seperti itu? Lin Fan dari Sekte Langit dan Bumi. Kalian dari daratan bayangan bulan benar-benar telah merencanakan kepentingan kalian untuk invasi ke daratan tak berujung ini, ya. Tapi di mataku, tidak mungkin kalian akan berhasil. Lin Fan terkekeh. Saat ini, pertempuran pecah di seluruh daratan, jelas bahwa daratan bayangan bulan tidak bermaksud untuk mengumpulkan kekuatan mereka dan menyerang ke satu arah. Meskipun Lin Fan mungkin tidak tahu seperti apa situasi di tempat lain saat ini, kesimpulan untuk tempat ini dapat ditentukan, ini akan menjadi pemusnahan total. Ada 72 dewa utama dari daratan bayangan bulan. Setelah 2 dari mereka dibunuh oleh Lin Fan, tersisa 70 dari mereka. Namun, bahkan 70 ini tidak bisa diremehkan. Setiap dewa utama memiliki pengikut sekte mereka sendiri. Kekuatan para pengikut ini sangat tangguh, beberapa di antaranya bahkan fanatik. Jika para pengikut daratan tak berujung ingin melawan mereka, mereka mungkin benar-benar bukan tandingan mereka. Kurang ajar, hanya karena orang sepertimu. Lihat bagaimana aku akan melahapmu. Naga piton surga yang melahap melolong, matanya menyala dengan amarah yang tak berujung. Dia merasa bahwa makhluk pribumi di hadapannya ini terlalu berani. Alis Lin Fan terangkat saat dia melihat ke bawah dengan jijik. Tidak kusangka bahwa yang terlemah dari semua negara Raja Abadi berani mengucapkan kata-kata yang begitu berani dan kurang ajar. Apakah kamu tidak takut mempermalukan dirimu sendiri? Pasukan Raja Iblis Surga Hitam, serang dan bunuh mereka. Lin Fan tidak mengatakan apa-apa lagi saat sebuah bendera tunggal muncul. Di tangannya seketika, melemparkannya ke arah ular naga langit yang memakan surga. Di udara,
bendera itu memancarkan kabut hitam yang sangat tebal yang kemudian mengirimkan 10.000 Raja Iblis Langit Hitam untuk membunuh semua orang dengan segera. Mereka membawa serta kekuatan yang luar biasa seperti guntur yang menggelegar. Bunuh. Adrenalin mereka meledak saat kilatan terang mereka menghancurkan seluruh dunia. Wajah ular naga langit yang memakan surga berubah, dia bisa merasakan tekanan yang sangat luar biasa menekannya. Tidak disangka bahwa kekuatan yang dipancarkan oleh bendera ini benar-benar akan memberinya tekanan sebesar ini. Melahap surga, ular naga langit yang memakan surga berteriak. Membuka mulutnya lebar-lebar, dia mencoba melahap kabut hitam dari tunggangan baja itu. Namun di mata Lin Fan, orang itu benar-benar hanya ingin mati. Tombak panjang di tangan Raja Iblis Langit Hitam melesat keluar dengan cahaya yang sangat tajam yang mengiris segalanya. Cahaya hitam melintas, dan ekspresi Devouring Heavens Dragon Python berubah sepenuhnya tercengang seolah-olah dia dipenuhi ketidakpercayaan. Bagaimana ini bisa terjadi? Rusak. Pasukan Raja Iblis Surga Hitam baru saja menyerbu masuk, muncul di belakang punggung Devouring Heavens Dragon Python sebelum berbalik. Setetes darah segar menetes dari setiap tombak Raja Iblis Surga Hitam itu, ini semua adalah darah Devouring Heavens Dragon Python. Devouring Heavens Dragon Python menundukkan kepalanya ke arah tubuhnya sebelum terbelah. Dia kemudian meringis dan menghadap Lin Fan. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Melihat ular naga langit yang memakan surga, Lin Fan hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kau terlalu lemah. Bam! Dengan itu, ular naga langit yang memakan surga meledak, bagian-bagian tubuhnya berceceran di mana-mana. Ding! Selamat telah membunuh ular naga langit yang memakan surga. Ding! Poin pengalaman plus. Kondisi kultivasi ular naga langit yang memakan surga ini cukup baik, lagi pula, dia masih makhluk tingkat Raja Abadi apapun yang terjadi. Namun, dia hanya bisa dianggap sebagai salah satu yang terlemah di antara Raja Abadi. Adapun Lin Fan, yang ingin dia lakukan saat ini adalah membunuh lebih banyak Raja Abadi. Hanya Raja Abadi yang bisa memberinya sejumlah besar poin pengalaman yang dia butuhkan. Melihat binatang ajaib yang gila di bawah, pemandangan itu benar-benar tak tertahankan untuk ditonton. Kejam, ini terlalu kejam. Itu adalah pemandangan yang sama sekali tidak manusiawi di sini. Semua binatang ajaib yang terinfeksi kekuatan Bigra tampak seperti sedang kesurupan. Tidak ada yang bisa menggambarkan mereka selain mengerikan. Pada saat itu, telapak tangan yang meliputi surga muncul, menyebarkan kekuatan yang tak terbatas. Seluruh langit diselimuti oleh telapak tangan raksasa Lin Fan ini. Dia ingin menamparkan dan membuat mereka semua mati. Tetapi tepat pada saat itu, kekuatan yang luar biasa melesat keluar dari dalam kekosongan yang tak berujung. Jika kamu berani menyentuh mereka dan membunuh mereka, aku akan membunuhmu. Suara itu benar-benar menakutkan untuk didengar, terdengar seolah-olah dipenuhi dengan kemarahan yang tak terbatas. Alis Lin Fan berkedut, bagaimana mungkin dia peduli dengan kata-kata seperti itu. Sambil menyeringai, dia langsung mendorong telapak tangannya ke bawah. Piak, seluruh tanah bergetar saat binatang ajaib itu meraung selama sepersekian detik. Bagaimanapun, mereka sedang dimusnahkan tepat ketika mereka berada di puncak kesenangan dalam hidup mereka. Ding, ding, notifikasi dari sistem berdering tanpa henti. Poin pengalaman dari binatang ajaib kecil yang menyedihkan ini bukanlah sesuatu yang bisa dipedulikan Lin Fan sama sekali karena dia mengabaikan semuanya sepenuhnya. Adapun sosok di kehampaan itu, dia benar-benar marah. Makhluk pribumi, kau hanya ingin mati. Weh. Lin Fan tertawa meremehkan sebelum berdiri di kehampaan dan menunggu dengan sabar. Namun, bahkan setelah menunggu lama, pihak lain itu masih tidak muncul sama sekali. Ini adalah sesuatu yang membuatnya sangat kesal. Jadi, kau akan turun atau apa? Jika kau tidak akan mendatangiku, aku akan pergi. Oke. Siapa di dunia ini yang punya waktu untuk menyia-nyiakannya di sini bersamamu? Teriak Lin Fan. Dia tentu tahu bahwa pihak lain itu pastilah seorang dewa utama. Namun, bukankah waktu yang dihabiskan di sini sudah cukup lama sekarang? Jika pihak lain itu masih tidak mau menunjukkan wajahnya, berapa lama lagi dia ingin Lin Fan harus menunggu? Bajingan, sebuah suara yang dahsyat menggelegar dari pusaran di atas kehampaan. Semakin dekat dan dekat, sepertinya pemilik suara itu akan segera tiba. Melihat situasi di hadapannya, Lin Fan mengeluarkan batu bata legendaris 95 sebelum menuju ke area yang lebih dekat ke pusaran. Nantinya,
pihak lain itu pasti akan keluar dari pusaran ini. Yang Mulia kemudian akan memegang batu bata ini dan menunggu kelinci itu datang membenturkan kepalanya ke pohon. Selama bajingan ini berani menunjukkan wajahnya, Yang Mulia akan menghantamnya dengan batu batanya. Ini adalah rencana yang benar-benar aman. Setelah berdiri ke kiri dan kanan, Lin Fan akhirnya memilih posisi yang paling membuatnya percaya diri. Sambil batuk pelan, batu bata itu sudah siap di tangan Lin Fan, dia hanya perlu menunggu pihak lain muncul sekarang. Kekuatan yang keluar dari pusaran itu semakin kuat dari waktu ke waktu. Jelas, dewa utama ini pasti telah bergegas dari tempat yang jauh dan benar-benar akan segera tiba. Kekosongan itu sedikit bergetar. Saat dia menyadari umpan balik dari kehampaan itu, Lin Fan melompat dengan marah. Pergi ke neraka. Tanpa mengatakan apapun lebih dari itu, Lin Fan menghantam batu bata di tangannya. Piak, sosok muncul di antara langit dan bumi. Lin Fan telah mengatur waktunya dengan sempurna dan bahkan mengenai sasaran dengan tepat. Aku berhasil. Lin Fan tertawa terbahak-bahak saat dia mengangkat kepalanya ke dalam kehampaan dan tertawa terbahak-bahak. Haha, apa-apaan kau ini? Berani sekali bertindak kurang ajar di hadapan Yang Mulia. Kau pikir kau punya berapa banyak nyawa? Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama karena sebuah suara terdengar di telinganya. Dasar pribumi terkutuk, kau benar-benar terlalu berani. Lin Fan tercengang, agak tidak percaya. Bagaimana ini bisa terjadi? Yang Mulia jelas-jelas telah mengenai sasaran dengan tepat. Tapi bagaimana mungkin orang ini benar-benar baik-baik saja? Namun ketika Lin Fan melihat lebih dekat sasaran yang telah diserangnya, satu-satunya hal yang muncul di wajahnya hanyalah ekspresi kosong dari kekalahan total. Ibumu melompat. Sialan, dasar bajingan. Lin Fan telah mengaku kalah. Dia benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa selain mengaku kalah. Tidak disangka orang ini akan memiliki 9 kepala. Sementara salah satu kepala terkulai dan telah tertidur lelap, 8 kepala lainnya tetap begitu jahat. Dewa Master Binatang Ajaib sangat marah saat ini. Dia baru saja keluar ketika dia diserang oleh serangan diam-diam pihak lain. Pada saat yang sama, tidak disangka bahwa salah satu kepalanya akan sepenuhnya pingsan. Makhluk pribumi, apa yang telah kau lakukan? Dia adalah Dewa Master Binatang Ajaib, salah satu dari 72 Dewa Master dari daratan bayangan bulan. Dia juga salah satu Dewa Master terkuat, dengan kekuatan yang sangat tangguh yang tidak ada duanya, memegang kendali atas binatang ajaib yang tak terhitung jumlahnya di daratan bayangan bulan. Dia duduk dengan kokoh di daratan bayangan bulan ketika dia merasakan tanda kekuatan hidup yang ditinggalkannya pada bawahannya, naga piton pemakan surga, menghilang tiba-tiba. Dia segera tahu bahwa bawahannya pasti telah menghadapi beberapa bahaya, dan karena itu bergegas ke sini. Namun, tak disangka makhluk pribumi ini berani bergerak meskipun begitu. Oh, aku tidak benar-benar melakukan banyak hal. Hanya tamparan lembut, itu saja. Tapi sejujurnya, kau benar-benar menjijikkan, bukan? Dewa penguasa binatang ajaib, 9 kepala, masing-masing dengan wajah yang berbeda. Astaga! Bahkan warna kulitmu berbeda. Aku heran bagaimana kau bisa bertahan menjalani hidup seperti itu. Lin Fan berkomentar dengan tak berdaya. Kekuatan Dewa Penguasa Binatang Ajaib ini memang sangat kuat, mirip dengan Dewa Penguasa Perang. Keduanya jelas merupakan eksistensi tingkat atas di antara Dewa Penguasa. Oleh karena itu, mampu menamparkan salah satu kepalanya hingga pingsan jelas merupakan dampak yang sangat besar baginya. Jika Lin Fan menyerang sekarang, dia seharusnya memiliki cukup banyak kepercayaan diri untuk menekan pihak lain. Mencari kematian, Dewa Master Binatang Ajaib menatap Lin Fan dengan dingin, matanya bersinar dengan dingin. Kekuatan Dewa Master yang tak terbatas kemudian meledak dari kehampaan, menghancurkannya. Ini adalah kekuatan Dewa Master, mereka dapat membunuh pihak lain hanya dengan satu pikiran. Sekarang hanya ada Dewa Master Binatang Ajaib saja. Lin Fan tidak terpengaruh sedikit pun saat dia membalas dendam. Meskipun dia mungkin tidak berani mengklaim bahwa dia memiliki kepercayaan diri terbesar dalam berduel dengan Raja Abadi tingkat atas, Lin Fan tahu bahwa tidak akan mudah bagi Raja Abadi tingkat atas ini untuk ingin membunuhnya juga. Turunnya kiamat. Sambil mengepalkan tinjunya, Lin Fan mengangkat kekuatan kiamat bersamanya. Saat dia melangkah maju, bagian dunia di sekitarnya runtuh saat kekuatan pembusukan itu menyerang tanpa henti, mendorong ke arah Dewa Penguasa Binatang Ajaib. Namun, bagi Dewa Penguasa Binatang Ajaib,
serangan tingkat ini bukanlah sesuatu yang akan dia takuti. Salah satu kepalanya sedikit bergetar, mengirimkan topan yang menghancurkan segalanya. Ketika kekuatan itu bertabrakan dengan kekuatan pembusukan, bahkan seluruh langit dan bumi bergetar di hadapannya. Sementara Dewa Penguasa Binatang Ajaib mengendalikan semua binatang ajaib di daratan bayangan bulan, itu juga berarti bahwa dia mampu mengeluarkan setiap kemampuan yang dimiliki binatang ajaib itu. Petir, api, es, bumi, luar angkasa, dan lain sebagainya. Semua kekuatan itu meledak. Seluruh kekosongan di sekitar mereka mulai terdistorsi dan runtuh. Ini adalah bentrokan antara kekuatan yang perkasa. Dengan makhluk-makhluk berstatus Raja Abadi di kedua sisi, ketika Lin Fan dan Dewa Master Binatang Ajaib menyerang, jumlah kekuatan yang dihasilkan bersifat supranatural. Menghancurkan kekosongan itu semudah menjentikkan jari bagi mereka. Alis Lin Fan berkerut sekarang. Sementara waktu berlalu, dia menyadari bahwa dia tidak benar-benar mendapatkan keunggulan atas pihak lain. Jika dia membiarkan kepala Dewa Master Binatang Ajaib itu terbangun, itu akan menjadi situasi yang benar-benar kacau baginya saat itu. Makhluk pribumi terkutuk. Kekuatanmu sudah ditentukan oleh Dewa Mastermu di sini. Begitu kepala kekuatan Dewa Mastermu itu terbangun, satu-satunya jalan yang menunggumu adalah kematian. Dewa Master Binatang Ajaib berteriak. Dia merasa sedikit dibatasi dalam hal kekuatannya sekarang. Namun, dia dapat dengan jelas memahami bahwa makhluk pribumi di hadapannya ini jelas tidak dapat menandingi kekuatannya di puncaknya. Lin Fan menyipitkan pandangannya saat pikirannya mulai berputar. Kekuatan Dewa Master Binatang Ajaib ini memang sangat kuat. Dan saat ini, benar-benar tidak ada pemenang yang jelas di antara mereka berdua dalam pertarungan. Hanya saja Lin Fan tidak tahu apakah gerakannya akan berpengaruh pada orang ini. Dia menepukkan kedua telapak tangannya, dan tangannya diselimuti bola cahaya ketika dia memisahkannya. Tubuhnya melesat keluar dengan lincah saat dia muncul di kehampaan di atas Dewa Master Binatang Ajaib seketika, menghantam ke arah kepala yang terakhir. Trik yang tidak penting, Lin Fan mencoba yang terbaik untuk mendekati Dewa Master Binatang Ajaib. Namun, orang itu sama sekali tidak memberinya kesempatan, memaksanya untuk segera mundur. Dewa Master Binatang Ajaib, apakah kamu punya nyali untuk melawanku dalam pertarungan jarak dekat? Lin Fan bertanya. Dewa Master Binatang Ajaib itu melotot ke arah Lin Fan, dan langsung menyerang tanpa berkata apa-apa lagi. Terhadap makhluk pribumi seperti itu, dia bahkan tidak ingin berkata sepatah kata pun lagi. Astaga, Lin Fan merasa dirinya terdorong mundur dengan cepat. Mengumpulkan pedang kehendak di tangannya, dia menebas Dewa Master Binatang Ajaib itu. Makhluk pribumi, kekuatanmu benar-benar menyedihkan. Pertarungan jarak dekat, aku akan mengabulkan permintaanmu kalau begitu. Pada saat itu, Dewa Master Binatang Ajaib tertawa terbahak-bahak. Kepalanya yang terkulai itu tiba-tiba terbangun saat aura mengerikan terpancar dari matanya yang menakutkan itu. Istilah, kepala kekuatan, mewakili fakta bahwa di sanalah kekuatan Dewa Master Binatang Ajaib itu terkandung. Bibir Lin Fan melengkung menjadi seringai. Pertarungan jarak dekat, itu adalah sesuatu yang paling disukai oleh Yang Mulia. Astaga, Dewa Master Binatang Ajaib mengubah taktik bertarungnya secara instan, dan dengan satu gerakan tubuhnya, kecepatannya mencapai puncaknya. Makhluk pribumi, karena kau ingin bertarung dalam pertarungan jarak dekat, Dewa Penguasamu akan memberimu pertarungan jarak dekat. Namun, aku khawatir kau mungkin tidak tahu bahwa pertarungan jarak dekat sebenarnya adalah jurus terkuat Dewa Penguasamu. Pada awalnya, ketika kepala kekuatan Dewa Penguasa Binatang Ajaib itu dipukul hingga tak sadarkan diri oleh Lin Fan, itu berarti kekuatannya telah menurun drastis. Namun, sekarang setelah pulih, Dewa Penguasa Binatang Ajaib itu tentu ingin menggunakan kekuatan penuhnya dan mengalahkan makhluk pribumi ini secara menyeluruh. Saat dia meninju dengan satu tinju, seluruh kekosongan meledak, ini adalah kekuatan yang mutlak. Dewa Penguasa Binatang Ajaib telah hidup lama sekarang, dan kekuatannya jauh dari normal. Meskipun pukulan itu belum mengenai wajah Lin Fan, angin astral yang dihasilkan sudah mulai merobek tubuhnya karena benturan itu. Agak menarik, alis Lin Fan berkerut. Dewa Penguasa Binatang Ajaib ini benar-benar luar biasa. Setiap gerakan yang dia lakukan menyebabkan ledakan gemuruh bergema. Dari segi kekuatan murni, orang itu bahkan lebih kuat dari Lin Fan, namun, yang terakhir masih tidak terpengaruh. HURGH. Sambil meraung,
Lin Fan bersinar dengan cahaya keemasan yang terang dan membalas dengan pukulan juga. Kekosongan itu terus-menerus hancur, menyebabkan terbentuknya tornado raksasa. Ini adalah hasil dari dua kekuatan yang sangat kuat yang saling bertabrakan. Bam! Makhluk pribumi, kau bisa pergi ke neraka. Dewa Master Binatang Ajaib berteriak saat kekuatannya meningkat secara signifikan, membuat Lin Fan terbang dengan pukulannya. Ekspresi Lin Fan menjadi pucat. Dia jelas telah meremehkan kekuatan Dewa Master Binatang Ajaib ini. Kekuatan dalam tubuhnya bergemuruh hebat, kekuatan yang terakhir jelas telah mengguncang kondisi tubuhnya. Menghentakkan kakinya, dia menyalurkan sebagian besar kekuatan itu ke bawah, menyebabkan seluruh tanah terbelah. Kekuatan yang luar biasa itu langsung menciptakan lubang raksasa dengan radius 10.000 mil. Ini adalah kekuatan seorang Raja Abadi. Jika itu adalah seorang Dewa Abadi atau bahkan Raja Abadi tingkat rendah, tubuh mereka mungkin hancur total hanya karena kekuatan pukulan ini. Itu karena tidak mungkin mereka bisa menahan kekuatan yang mengerikan ini. Lutut Lin Fan sedikit tertekuk sesaat sebelum dia mendorong dirinya ke atas sekali lagi, menatap Dewa Master Binatang Ajaib di kehampaan. Semua ini benar-benar di luar dugaannya. Kekuatan Dewa Master Binatang Ajaib jelas jauh melampaui perhitungan Lin Fan. Memutar langit dan bumi tidak akan semudah itu digunakan di sini. Tendangan penghancur True Origin, itu juga agak sulit. Tidak perlu membicarakan kekuatan Bigra saat ini. Makhluk kuat setingkat ini kemungkinan besar bisa merasakan bahkan perubahan sekecil apapun di langit dan bumi. Tapi tetap saja, dia mungkin bisa mencobanya. Lagi pula, itu mungkin berhasil. Makhluk pribumi, bagaimana itu? Kemampuan apa lagi yang kau miliki? Dewa Master Binatang Ajaib menatap Lin Fan dengan wajah penuh penghinaan. Lin Fan terkekeh dan mulai memancarkan kekuatan bigranya secara diam-diam. Tapi tiba-tiba, seberkas cahaya Buddha yang terang melesat keluar dari belakangnya. Bahaya! Lin Fan menghindar dengan cepat, nyaris menghindari serangan itu. Dewa Buddha masa depan yang tak terbatas. Kau terlalu hina, bukan? Lin Fan melotot ke dalam kehampaan. Kekuatan dari sebelumnya itu jelas berasal dari Dewa Buddha masa depan yang tak terbatas. Tak disangka orang itu berani mencoba menusuknya dari belakang lagi. Dia tahu bahwa alasan mengapa Dewa Buddha masa depan yang tak terbatas tidak berani melawannya secara langsung adalah karena pihak lain tahu bahwa dia memiliki sabun misterius itu. Itu adalah sesuatu yang tidak dapat ditangani oleh Sang Buddha masa depan tak terbatas. Itulah sebabnya dia memilih untuk mencoba dan membunuh Lin Fan secara diam-diam. Amitabha, nyanyian Buddha bergema di seluruh dunia saat Sang Buddha masa depan tak terbatas muncul. Namun, yang mengejutkan Lin Fan, dia bukan satu-satunya. Ada 10 Dewa Master lain yang muncul tepat di samping Sang Buddha masa depan tak terbatas. Sang Buddha di sini baru saja memberitahu para Dewa Master tentang bahaya yang Anda timbulkan, dermawan. Oleh karena itu, kami semua telah bersiap untuk menggabungkan kekuatan kami untuk menjatuhkan Anda, dermawan. Lin Fan, 10 Dewa Utama. Ditambah dengan Dewa Utama Binatang Ajaib, jumlah mereka menjadi 11. Tidak hanya itu, ada Dewa Buddha masa depan tak terbatas, yang tingkat kelicikannya setara dengan Lin Fan, yang mengawasi dari pinggir lapangan dengan penuh rasa ingin tahu. Pada saat itu, Lin Fan merasakan tekanan yang sangat besar pada dirinya sendiri. Kekosongan bergetar saat 10 Dewa Utama itu muncul. Seketika, seluruh langit dan bumi diselimuti oleh kekuatan dewa mereka. Semua kekuatan dewa mereka yang bervariasi menyebar perlahan dan terus-menerus di langit. Lebih jauh lagi, jumlah kekuatan yang dipancarkan saat ini jelas bukan sesuatu yang bisa dianggap enteng. Bahkan jika itu adalah Raja Abadi, ada kemungkinan dia bisa meledak seketika juga. Meskipun Lin Fan mungkin tidak tahu siapa 10 dewa utama ini, ke-10 dari mereka pasti tahu siapa dia. Bagi 10 dewa utama ini, makhluk pribumi ini benar-benar merepotkan baru-baru ini, membunuh banyak orang mereka. Itu adalah sesuatu yang benar-benar tidak dapat ditoleransi oleh dewa utama ini. Bagi mereka, orang-orang itu mewakili keyakinan yang dapat mereka manfaatkan. Jika seseorang berani memutuskan keyakinan itu, orang itu pasti akan menjadi musuh mereka. Amitabha, dermawan, apakah Anda masih memiliki sesuatu yang ingin Anda katakan? Singkirkan dosa-dosa Anda dan pergilah bersama kami. Dewa Buddha masa depan tanpa batas memandang Lin Fan dengan tenang. Wajahnya yang berwibawa itu berkilau dengan ekspresi yang cerah dan penuh kasih sayang. Jika ada orang biasa yang bertemu dengannya,
mereka bahkan mungkin menganggapnya sebagai biksu terhormat dari klan Buddha yang ada di sini untuk memurnikan seluruh dunia. Saat ini, Lin Fan merasakan tetesan keringat di dahinya, situasinya benar-benar tidak begitu baik saat ini. Dia merasa seolah-olah dia menjadi sasaran yang sangat buruk saat ini. Seolah-olah mereka tidak keberatan jika mereka kalah dalam pertempuran sebagai satu kelompok sepenuhnya, selama Lin Fan terbunuh. Dewa Master Binatang Ajaib memandang ke banyak Dewa Master lainnya. Makhluk pribumi ini milikku. Jangan ikut campur. Fakta bahwa Lin Fan telah membunuh banyak orang Dewa Master Binatang Ajaib membuatnya sangat marah sejak awal. Dia akan menggunakan darah segar makhluk pribumi ini untuk menghapus rasa malu yang telah dia tanggung. Dewa Buddha masa depan tak terbatas angkat bicara, Dewa Master Binatang Ajaib, orang ini sangat licik. Untuk mencegah terjadinya kecelakaan, sangat penting bagi kita untuk menyerangnya bersama-sama dan membunuhnya. Lin Fan langsung meledak saat dia menunjuk ke Dewa Buddha masa depan tak terbatas. Apa yang kau katakan? Aku licik, persetan denganmu, kau jauh lebih licik daripada aku. Tolong, kaulah yang telah meniduri Dewa Master Cahaya sampai mati. Dewa Buddha masa depan tak terbatas ingin mengatakan sesuatu ketika seluruh tempat itu tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Ke-11 dewa utama itu mengalihkan pandangan mereka ke Dewa Buddha masa depan tak terbatas dengan wajah memerah. Mereka tahu tentang kematian dewa utama yang bercahaya, dan pada saat yang sama, mereka juga tahu bahwa dia dibunuh oleh makhluk pribumi ini. Namun sekarang setelah makhluk pribumi ini membocorkan masalah itu, ini adalah sesuatu yang membuat ke-11 dewa utama merasa khawatir karenanya. Wajah Dewa Buddha masa depan tak terbatas terkejut karena dia merasakan api amarah membakar hatinya saat itu juga. Dia kemudian memarahi dengan marah, jangan datang dan menuduhku dengan fitnah berbisamu. Kaulah yang membunuh Dewa Master Cahaya. Rekan Dewa Master, tolong jangan biarkan orang ini menabur benih perselisihan di antara kita. Orang itu terkenal di seluruh daratan tak berujung karena licik. Tuhan tahu berapa banyak orang yang telah ditipu sampai mati olehnya. Oleh karena itu, tidak diragukan lagi bahwa Dewa Master Cahaya juga ditipu sampai mati olehnya. Lin Fan tersenyum acuh tak acuh. Jika dia tidak mencoba menipu jalan keluar dari situasi ini, satu-satunya hasil setelah digilir oleh 11 Dewa Master ini adalah kematian. Dan bukan hanya itu, kematiannya pasti akan sangat menyedihkan, tanpa sedikit pun kesempatan untuk melawan. Kau bilang aku memfitnahmu dengan kejam sekarang. Kaulah yang datang padaku bersama Dewa Master Cahaya untuk mencoba membunuhku. Ketika kau menyadari bahwa situasinya tidak benar, kau menusuk Dewa Master Cahaya dari belakang, dan sekarang kau menuduhku sebagai orang yang licik. Lin Fan kemudian mengalihkan pandangannya ke Dewa Master lainnya. Kalian semua harus tahu bahwa alasan mengapa biksu botak ini bekerja sama dengan kalian jelas bukan karena niat baik. Akulah yang menyaksikannya sendiri. Pada saat kritis terakhir itu, dia mendorong Dewa Master Cahaya ke arah bahaya dan melarikan diri sendiri. Dewa Master, Ruang mengerutkan kening dan berbalik untuk melihat Dewa Buddha masa depan tak terbatas. Dewa Buddha masa depan tak terbatas, kurasa kau harus memberi kami penjelasan untuk masalah ini, ya. Mungkinkah itu benar-benar seperti yang dikatakan makhluk pribumi ini sekarang? Dewa Buddha masa depan tak terbatas benar-benar marah. Dewa Master luar angkasa, apakah menurutmu itu mungkin? Orang ini sangat lemah. Kemampuan apa yang dimilikinya sehingga Dewa Buddha-mu di sini takut padanya? Dewa Master lainnya menganggukkan kepala, merasa bahwa tidak ada yang salah dengan apa yang dikatakan Dewa Buddha masa depan tak terbatas. Kekuatan makhluk pribumi di hadapan mereka ini tampaknya tidak jauh lebih kuat daripada Dewa Buddha masa depan tak terbatas. Jelas, dia seharusnya tidak memiliki apa yang diperlukan untuk memaksa Sang Buddha masa depan tak terbatas ke suatu tempat. Saat itu, Dewa Master luar angkasa menoleh ke arah Lin Fan. Bukti apa yang kau miliki? Lin Fan mencibir, bukti. Yang kau butuhkan hanyalah meminta Dewa Master Perang datang dan memverifikasi apa yang baru saja kukatakan. Setelah Dewa Buddha masa depan tak terbatas melarikan diri, dia pergi mencari Dewa Master Perang untuk meminta bantuan. Jika Dewa Buddha masa depan tak terbatas tidak hadir di tempat kejadian, bagaimana mungkin dia tahu tentang apa yang terjadi antara Dewa Master Cahaya dan aku? Dewa Buddha masa depan tak terbatas membalas, semuanya, tolong jangan percaya pada cerita sepihak dari pemuda ini. Saat ini, Dewa Master Perang sedang berada di tengah pertempuran. Oleh karena itu,
jelas mustahil baginya untuk bergegas dari tempatnya sekarang. Pemuda ini pasti mencoba menunda sehingga dia dapat membuat rencana untuk melarikan diri. Jika kalian semua percaya pada Dewa Budamu, mari kita serang bersama dan hancurkan pemuda ini secara nyata. Pada saat itu, ke-11 Dewa Master saling bertukar pandang sebelum akhirnya mengangguk. Meskipun mereka tidak percaya kepada Dewa Buddha masa depan tak terbatas, dibandingkan dengan makhluk pribumi sebelum mereka, dia tentu saja lebih dapat dipercaya apapun yang terjadi. Nak, karena kamu tidak ingin melupakan dosa-dosamu, kamu bisa pergi ke Avicii. Dewa Buddha masa depan tak terbatas meraung saat dia melesat maju dengan kilatan cahaya Buddha yang terang, menutupi seluruh langit dengan telapak tangannya. Namun tiba-tiba, ketika Dewa Buddha masa depan tak terbatas melihat benda itu di depan matanya, hatinya menegang saat dia segera menarik telapak tangannya. Huhwe, datanglah padaku jika kamu punya nyali. Berdiri di sana, sabun putih di tangan Lin Fan begitu menarik perhatian. Melemparnya ke atas dan menangkapnya, ke atas dan ke bawah. Aura yang dipancarkan oleh sabun saat ini menyebabkan Dewa Buddha masa depan tak terbatas ragu-ragu. Lin Fan bergumam pada dirinya sendiri, kau seharusnya tahu betul apa ini. Jika kau berani melangkah maju, apakah kau akan keluar hidup-hidup atau mati akan menjadi sesuatu yang sulit dipastikan. Ia kemudian mengalihkan pandangannya ke 11 dewa utama lainnya. Rekan-rekan dewa utama di sini, kalian juga harus berhati-hati. Dewa Buddha masa depan tak terbatas tahu benda apa di tanganku ini. Tapi, apakah ia pernah menyebutkannya kepada kalian? Ke-11 dewa utama itu kembali menatap Dewa Buddha masa depan tak terbatas dengan wajah memerah. Kekuatan makhluk pribumi ini jelas tidak kuat, namun, tindakan Dewa Buddha masa depan tak terbatas itu sangat tidak biasa. Seolah-olah ia sedang waspada terhadap sesuatu. Apa sebenarnya yang dipegang pihak lain di tangannya? Mengapa mereka tidak mendengar Dewa Buddha masa depan tak terbatas menyebutkannya sekalipun? Saat ini, Lin Fan merasa perlu untuk tetap teguh hati, ini adalah situasi yang benar-benar kacau. Ada 12 makhluk tingkat Raja Abadi yang mengelilinginya saat ini. Tidak hanya itu, ada beberapa dewa utama yang setingkat dengan Dewa Buddha masa depan tak terbatas. Jika dia menyerang mereka, tidak diragukan lagi bahwa satu-satunya hasil yang menantinya adalah kematian. Tidak hanya itu, dia bahkan tidak bisa menggunakan sabun itu. Jika dia menggunakannya, dia akan mengalami tragedi. Yang paling bisa dia bunuh adalah 2 dari mereka. Namun, ada 12 dari mereka di sini sekarang. Selain itu, siapa yang bisa mengatakan apakah dia akan berhasil membunuh keduanya atau tidak? Lin Fan menarik napas dalam-dalam saat dia merasakan langit dan bumi. Ruang di sekitar seluruh tempat ini telah disegel oleh seseorang, sama sekali tidak ada cara untuk melarikan diri baginya. Dewa Buddha masa depan tak terbatas. Anda tahu betul benda apa yang saya pegang di tangan saya ini. Jika Anda punya nyali, majulah sendiri dan buktikan kepada dewa utama lainnya. Beranikah Anda? Sang Buddha masa depan tak terbatas berteriak, apa yang tidak berani kulakukan? Karena kau berani, ayolah. Lin Fan membantah. Aku, Sang Buddha masa depan tak terbatas tercengang, ragu-ragu atas apa yang harus dilakukan saat ini. Semua Dewa Master di sekitarnya mulai merasa khawatir terhadap seluruh situasi ini. Bibir Lin Fan melengkung membentuk seringai. Biarkan aku memberitahu kalian kalau begitu. Nama harta karun ini disebut sabun. Ia memiliki kemampuan yang memuatkan surga, tidak peduli seberapa dalam kondisi kultivasi kalian. Selama kalian terkena sabun ini, kalian pasti akan dikendalikan olehnya. Alasan mengapa Sang Buddha masa depan tak terbatas tidak berani muncul adalah karena sifat benda ini yang mengerikan. Jika kalian tidak percaya padaku, kalian dapat melihat sendiri apakah Sang Buddha masa depan tak terbatas akan berani datang dan menghadapiku atau tidak. Setelah selesai mengatakan itu, Lin Fan buru-buru membuat sesuatu yang tampak persis sama dengan sabun itu. Apakah dia bisa keluar hidup-hidup atau tidak? Semuanya bergantung pada situasi nanti. Setelah ke-11 dewa utama mendengar itu, jiwa mereka gemetar karena tak percaya. Bagaimana mungkin ada harta karun seperti itu di antara langit dan bumi? Sementara hati mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan, ketika mereka melihat cara Sang Buddha masa depan tak terbatas bersikap saat ini, mereka tidak bisa tidak mempercayainya. Dan sejujurnya, Sang Buddha masa depan tak terbatas benar-benar tidak berani melakukannya. Dia telah menyaksikan kekuatan sabun itu 2 kali sekarang, dan merasa itu sama sekali tidak dapat dipahami.
Sementara dia menolak untuk percaya bahwa mungkin ada sesuatu yang begitu menjijikkan di dunia ini, dia tidak berani mengambil risiko itu. Jika dia kalah dalam taruhan itu, dia pasti akan terbunuh di sini. Dan sekarang karena ke-11 dewa utama di sini tidak bergeming sedikit pun, Sang Buddha masa depan tak terbatas benar-benar mengalami dilema. Semua orang, meskipun barang itu mungkin menantang surga, persyaratan baginya untuk menggunakannya sangat ketat. Bagaimana kalau kita semua bergabung dan menyerang bersama untuk membunuh pemuda itu? Sang Buddha masa depan tak terbatas bangkit. Jika mereka menyerang bersama, ada kemungkinan besar mereka akan berhasil. Dan bahkan jika sesuatu terjadi, dia pasti akan menjadi yang pertama melarikan diri. Tidak ada satupun dewa utama yang menjawab. Mereka juga bukan orang bodoh, bagaimana mungkin mereka bisa tertipu oleh tipu daya dewa Buddha masa depan tak terbatas. Invasi ke daratan tak terbatas telah membuat mereka kehilangan dua dewa utama sejauh ini. Bagi mereka, itu adalah kerugian yang sangat besar. Pada saat yang sama, bekerja sama dengan Dewa Buddha masa depan tak terbatas ini sama saja dengan bersekongkol bersama harimau. Oleh karena itu, tidak mungkin mereka akan bertindak sebagai perisai daging untuk yang terakhir. Saat ini, satu hal yang paling ditakuti Lin Fan adalah semua dewa utama itu menyerangnya bersama-sama. Dalam hal itu, bahkan jika dia memiliki sabun, itu sama sekali tidak berguna. Tetapi untuk saat ini, dia tahu bahwa dia masih harus mempertahankan pendiriannya. Tuan, Buddha masa depan tak terbatas, Anda memang licik dan licik. Anda tahu bahwa saya memiliki banyak harta, dan itulah sebabnya Anda berpikir untuk membiarkan dewa-dewa utama itu mati menggantikan Anda sehingga Anda bisa duduk santai dan menerima hadiahnya, bukan? Meskipun mereka belum melihat Anda, Yang Mulia hanya membaca Anda seperti buku terbuka. Lin Fan terkekeh dingin, ekspresinya itu tidak tampak seperti sedang bercanda. Dalam hal keterampilan akting, jika Lin Fan berani menyatakan dirinya sebagai orang nomor 2 di dunia, tidak akan ada seorang pun yang berani menyatakan dirinya sebagai orang nomor 1. Tentu saja, tidak mungkin Tuan Buddha masa depan tak terbatas itu tahu berapa banyak sabun yang dimilikinya. Itu adalah kesempatan terbesar dalam hidupnya saat ini. Meskipun langit dan bumi telah disegel, mereka tidak dapat menahan seseorang seperti dia. Namun, tentu saja, prasyaratnya adalah orang-orang ini tidak boleh datang dan menghalangi jalannya terlebih dahulu. Tiba-tiba, Dewa Buddha masa depan tak terbatas mendapati dirinya benar-benar kehilangan kata-kata. Pemuda ini hanya mencoba untuk mendesaknya. Pemuda itu jelas tahu bahwa jika dia tidak bergerak terlebih dahulu, semua Dewa Master lainnya pasti akan berdiri diam juga. Saat ini, Dewa Buddha masa depan tak terbatas benar-benar bingung. Dewa Master luar angkasa mengambil langkah mundur sedikit. Dewa Buddha masa depan tak terbatas, apakah kau mencoba memanfaatkan kami? Dewa Buddha masa depan tak terbatas terbakar amarah di dalam hatinya. Dewa Master luar angkasa, kita berdua telah saling kenal selama beberapa ratus ribu tahun sekarang. Apakah kau pikir aku akan berbohong padamu? Beberapa Dewa Master lainnya langsung menimpali. Itu sulit dipastikan. Melihat situasi saat ini, Lin Fan memanfaatkan kesempatan itu. Oh, kalian anak-anakku yang malang, kemarilah dan ambil sabun ayahmu. Pada saat itu, Lin Fan mengamuk. Sambil menyapu jubahnya, puluhan sabun beterbangan dan menari-nari di langit. Saat Sang Buddha masa depan tak terbatas melihat sabun putih itu, jantungnya berdebar kencang. Tanpa ragu sedikit pun, dia melesat ke dalam kehampaan dan bersembunyi. Adapun dewa-dewa utama lainnya, mereka tertegun sejenak. Setelah itu, mereka dengan cepat bersembunyi di dalam kehampaan seperti yang dilakukan Sang Buddha masa depan tak terbatas. Saatnya lari. Lin Fan tidak berani berpikir dua kali saat dia langsung melesat berlari cepat. Penghalang di dalam kehampaan itu hancur berkeping-keping oleh satu pukulannya saat dia kemudian beralih ke mode siluman dan melesat ke kejauhan. Kita ditipu. Sang Buddha masa depan tak terbatas meraung dengan amarah yang membara. Dia telah waspada sepanjang waktu. Namun tiba-tiba, dia menyadari bahwa tidak ada perubahan sama sekali pada sabun-sabun itu. Dan bukan hanya itu, pemuda itu bahkan menghilang di depan wajah mereka. Beberapa Dewa Master lainnya mengerutkan kening dari dalam kehampaan, hati mereka juga terbakar dengan amarah yang tak berujung. Kejar, kita sama sekali tidak boleh membiarkan pemuda itu lolos. Astaga, kedua belas Raja Abadi segera mengejar Lin Fan. Ini terutama terjadi pada Dewa Buddha masa depan tanpa batas.
Tidak peduli apapun, dia akan membunuh pemuda itu. Saat ini, dia akhirnya mengerti bahwa pasti ada semacam batasan untuk sabun itu. Jika tidak ada, pemuda itu tidak perlu berlari sama sekali. Dan dengan 11 Dewa Master ini di sekitar, jika mereka semua menyerang bersama, mereka pasti bisa membunuh pemuda itu. Lin Fan melesat menembus kehampaan sambil mengumpat. Dewa Buddha masa depan tanpa batas itu benar-benar terkutuk. Tidak disangka dia akan terus mengejarnya dalam kelompok seperti itu, mencoba membunuhnya pada kesempatan sekecil apapun. Begitu dia meningkatkan kekuatannya di masa depan, orang pertama yang akan dia hancurkan pastilah orang itu. Sialan, ini situasi yang terlalu kacau. Pergeseran dimensi, kekuatan dewa-dewa master luar angkasa langsung meledak, mengubah ruang tepat di depan Lin Fan. Tiba-tiba, itu berubah menjadi lapisan demi lapisan seperti cermin, dan sepenuhnya menghalangi jalan keluar Lin Fan. Tapi, bagaimana mungkin Lin Fan berani berlama-lama? Dia berbalik untuk segera mengubah arah. Kali ini, benar-benar kekacauan yang luar biasa untuk diburu oleh 12 Raja Abadi. Jangan lari, kalian tidak akan pernah bisa melarikan diri. Tubuh Dewa Buddha masa depan tanpa batas turun saat dia mengejar dengan panas. Meskipun Lin Fan telah masuk ke mode siluman, dia akan mengungkapkan seluruh auranya bahkan dengan satu gerakan. Bagi para Raja Abadi ini, sama sekali tidak perlu bagi mereka untuk melihat semuanya dengan penglihatan fisik mereka. Mereka dapat mengetahui di mana dia berada hanya dengan merasakan perubahan aura di sekitarnya. Biksu botak, sebaiknya kau tunggu dan lihat saja. Lin Fan mengumpat dengan marah. Menyapu jubahnya, dia segera melepaskan kekuatan Bigra. Tidak peduli apakah ini akan berhasil atau tidak, dia harus mencobanya saat mereka berhamburan di belakang Lin Fan. Ketika Dewa Buddha masa depan tak terbatas menyerbu kekuatan Bigra itu, alisnya langsung berkerut. Semuanya, hati-hati, ada yang salah dengan bau ini. Bagi Dewa Buddha masa depan tak terbatas, bahkan jika pemuda di hadapannya ini hanya kencing di genangan air seni, itu pasti akan menjadi sesuatu yang mencurigakan. Sekarang setelah dia tiba-tiba merasakan kekuatan Bigra yang tak terlihat dan tak berbau ini, dia secara alami menjadi waspada. Cahaya Buddha di dalam tubuhnya melesat keluar dan langsung melindungi tubuhnya, sehingga tak ada yang bisa menembusnya dan menyusup ke dalam tubuhnya. Bajingan, dasar licik, Lin Fan benar-benar tak bisa berkata apa-apa sekarang. Ia tidak menyangka bahwa Dewa Buddha masa depan tak terbatas ini benar-benar sangat berhati-hati sehingga ia bahkan bisa merasakan sesuatu seperti ini. Namun, ia sangat senang ketika menemukan bahwa ada satu dewa utama dari 11 dewa yang telah terinfeksi olehnya. Seketika, kekuatan Bigra meledak di dalam tubuh dewa utama itu. Raungan seperti binatang buas terdengar di seluruh langit dan bumi. Dewa utama yang diserang oleh kekuatan Bigra benar-benar mengamuk saat ini. Itu adalah sesuatu yang mengejutkan dewa utama lainnya yang hadir. Namun, yang membuat Lin Fan kecewa, dewa utama yang terinfeksi adalah dewa yang kekuatannya sangat lemah. Itulah alasan utama mengapa ia memiliki daya tahan yang lebih lemah terhadap kekuatan Bigra juga. Adapun dewa utama lainnya, mereka sama sekali tidak terpengaruh. Mereka langsung menekan dewa utama yang gila itu. Namun, itu juga sesuatu yang baik, karena itu memberinya sedikit waktu setidaknya. Nak, tunggu di sana. Dewa Buddha masa depan tanpa batas itu berteriak. Anak ini berlari terlalu cepat. Meskipun ia mengejar tepat di belakang anak itu, untuk sesaat, benar-benar tidak ada yang bisa ia lakukan terhadapnya sama sekali. Lin Fan tentu saja mengabaikannya. Tempat yang ia tuju saat ini adalah sekte langit dan bumi. Hanya dengan berlari ke arah itu ia akan mampu memiliki sedikit peluang. Sang Buddha masa depan tak terbatas benar-benar marah sekarang. Sambil melolong, cahaya Buddha di sekujur tubuhnya bersinar di seluruh area seolah-olah membakar kehidupan itu sendiri. Seluruh dunia segera dipenuhi dengan suara Buddha yang tak terbatas sehingga bahkan langit dan bumi mengalami beberapa perubahan karenanya. Itu berubah menjadi tanah suci barat kebahagiaan tertinggi. Ketika Lin Fan melihat bagaimana segala sesuatu di hadapannya berubah sekarang, dia tersentak berhenti. Dia bisa melihat Buddha raksasa duduk di atas tempat duduk teratai tepat di depannya. Mari kita lihat kemana lagi kamu bisa lari. Sang Buddha berbicara, menghalangi jalan keluar Lin Fan sepenuhnya. Persetan denganku, Lin Fan hampir meledak saat ini. Dia kemudian berbelok dan melihat Sang Buddha masa depan tak terbatas. Orang itu masih mengejarnya, bertekad meninggalkannya tanpa jalan keluar sama sekali. Namun, pada saat itu,
Lin Fan tertawa kecil, sang Buddha masa depan tak terbatas mengerutkan kening, tidak tahu apa yang ditertawakan pemuda itu. Namun tiba-tiba, dia menyadari sesuatu, setelah mengejarnya sekian lama. Tiba-tiba dia merasa seperti satu-satunya yang tersisa di sini sekarang.